Guru itu dipecat dari sekolah gara-gara bantuin ngehajar murid sendiri. Aduh, rasanya tidak enak sekali. Padahal dia ini Thor, penyihir pendukung paling kuat sepanjang sejarah. Biarpun dia ikut mengalahkan Raja Iblis, setelah 10 tahun berlalu dia malah diperlakukan kayak sampah. Pangkatnya sebagai guru di sekolah Valenprue tidak pernah naik sama sekali. Wajar saja, sihir pendukung memang tidak populer karena dianggap cuma buat mengasuh orang lain. Tapi tahun itu, ada satu siswi cantik yang mendaftar ke kelasnya, dan dia adalah primadona sekolah. Murid nakal yang sok jenius terus mengganggunya, biar mau diajak pacaran, jadi Thor terpaksa turun tangan, si bocah tengil, bahkan mengejek Profesor Thor tidak berguna, lalu berniat memukulnya. Tapi gadis itu langsung menengahi, dan mengajak Thor duel sihir tim bersama-sama. Taruhannya gila, kalau kalah dia harus menikah dengan si idiot. Tapi kalau menang bocah itu dilarang mengganggu Thor lagi. Pas hari duel, si gadis bertugas menyerang, sedangkan Thor memberikan buff penguat. Begitu pertarungan dimulai dan sihirnya bekerja, efeknya begitu dahsyat, sampai gadis itu langsung merasakan perbedaan kekuatan yang tidak masuk akal. Sejak awal dia tahu, kalau sihir sang profesor memang tidak biasa, Thor langsung memberikan efek lambat pada lawan. Lalu si bocah arogan membalas dengan melempar bola api raksasa. Thor langsung melapisi pedang muridnya, Reina, dengan sihir elemen air. Hanya dengan sekali tebas, Reina berhasil memadamkan seluruh api itu. Dia terus maju menyerbu, dan pertarungan pun langsung berakhir seketika. Si jenius gadungan akhirnya kalah telak. Semua penonton terkejut dan tidak menyangka kalau Reina sekuat itu, padahal ada rahasia besar di balik kemenangan telak barusan. Masalahnya, kepala sekolah yang melihat kejadian itu dari tadi malah memasang wajah sangat kesan. Benar saja, di ruangannya, si bapak yang biasanya tenang mendadak mengamuk kayak chihuahua rabis dan langsung memecat Thor begitu saja. Coba bayangkan betapa tidak adilnya nasib Thor ini. Karena merasa tidak bersalah, Thor mempertanyakan alasannya. Apalagi dia sendiri yang kemarin sudah melaporkan ulah buruk si murid nakal itu. Tapi kepala sekolah beralasan kalau anggaran untuk sihir pendukung sudah tidak ada. Dia bahkan terang-terangan menyebut Thor sebagai pemakan gaji buta yang tidak berguna. Padahal, akademi sebenarnya punya lumayan banyak uang untuk terus beroperasi. Thor langsung tahu kepala sekolah cuma mencari alasan buat mendepaknya. Apalagi ayah si Cable adalah sponsor utama mereka. Masalah ini bisa membuat sekolah kehilangan banyak sekali donasi. Biarpun Thor sempat mengingatkan soal kelakuan buruk si murid sponsor tadi, kepala sekolah malah menyuruhnya diam dengan sangat marah. Dia yakin Akademi Valen tidak akan pernah maju kalau terus memegang prinsip lama. Jadi mereka butuh dana segar dan fasilitas mumpuni. Thor langsung menyindir. Apakah perlakuan pada murid cuma ditentukan dari isi dompet mereka saja? Kepala sekolah tidak peduli dengan sindiran itu dan menegaskan kalau Thor harus angkat kaki sekarang juga. Dia pun Thor mencoba mengajukan permintaan terakhir. Dia diabaikan lalu diusir begitu saja. Berjalan lesu di sepanjang koridor, Thor tidak sengaja berpapasan dengan Reina. Gadis itu berterima kasih atas bantuan kemarin. Tapi Thor bilang itu bukan masalah besar sembari memberitahu kalau dirinya baru saja dipecat. Reina kaget dan takut kalau ini semua karena ulahnya. Tapi Thor menjelaskan kalau dia memang sudah lama ingin pergi dari sana. Dia berterima kasih karena Reina selalu rajin masuk kelasnya dan berharap sihirnya bisa berguna. Karena merasa tidak ada gunanya lagi bertahan di sana tanpa sang guru, Reina memutuskan untuk ikut keluar juga dari sekolah. Mendengar itu, Thor langsung memarahinya. Karena keputusan nekat tersebut bisa merusak masa depannya yang cerah sebagai guru. Dia tahu betul bakat hebat Reina dan memintanya lulus agar tidak jadi pecundang sepertinya. Reina mendadak salah tingkah saat Thor melangkah mendekat, lalu menjelaskan kalau nilainya sudah sangat cukup untuk bisa keluar sekolah kapan saja. Thor pun kagum karena muridnya ini baru duduk di tahun kedua. Dia juga yakin kalau gadis pintar ini akan baik-baik saja tanpa bimbingannya. Pada akhirnya, Reina pasrah dan berjanji tidak akan menahan langkah sang guru lagi sebelum pergi menjauh. Sambil melangkah pergi, Thor berharap sihir pendukung yang pernah diajarkannya kemarin bisa sedikit membantu gadis itu. Keesokan harinya, dia mengemasi kopernya untuk segera meninggalkan sekolah. Meski bingung mau pergi kemana, karena sebentar lagi uangnya bakal habis total. Tiba-tiba saja Reina datang dan mendengar Thor yang berniat keliling dunia lagi seperti dulu. Gadis itu langsung menyodorkan sebuah amplop misterius dan memintanya pergi ke ibu kota kekaisaran untuk diberikan kepada penjaga istana di sana.
Reina bilang dia punya kenalan penting yang sangat menghormati Thor. Jadi ini kesempatan bagus untuk mencari pekerjaan baru. Dengan penuh rasa terima kasih, Thor menerima surat itu lalu pamit pada muridnya. Gadis itu tersenyum manis, tidak sabar untuk bisa bertemu dengannya lagi suatu hari nanti. Beberapa hari kemudian, Thor tiba di ibu kota kerajaan dan langsung dipertemukan dengan Kaisar Heinrich. Sesuai instruksi Reina, dia menyerahkan surat rekomendasi tadi, dan ente, kenapa semua orang di istana memperlakukannya dengan sangat hormat? Thor jadi makin bingung dan penasaran, siapa sebenarnya sosok kenalan dekat Reina itu. Tidak lama kemudian, dia dipanggil langsung menghadap Kaisar Heinrich. Sang penguasa berkata, kalau kerajaannya tidak akan pernah melupakan jasa Thor dan timnya saat menyelamatkan dunia dari Raja Iblis dulu. Dengan gugup, Thor merendah dan berkata kalau dia cuma melakukan apa yang harus dilakukan demi kedamaian. Sifatnya yang sangat rendah hati membuat sang kaisar tertawa lebar, lalu menawarinya hadiah apa saja yang dia inginkan. Merasa sungkan, Thor menjelaskan kalau ada surat dari Reina dan dia khawatir mereka semua salah paham. Tiba-tiba saja sebuah suara wanita menyahut dari belakang, menegaskan kalau perlakuan mewah ini memang sudah sepantasnya dia dapatkan. Kalian pasti kaget, dia adalah Elena von Neustadt, putri kerajaan sekaligus teman akrab Reina. Menyadari hal itu, Thor langsung menunduk meminta maaf karena benar-benar tidak menyangka mereka berteman sedekat itu. Elena tertawa melihat reaksi Thor yang berlebihan itu, lalu menawarkan untuk mengantarnya ke kamar baru. Sang putri juga sangat terbuka untuk menjawab pertanyaan apapun dari Thor. Setelah mendapat izin kaisar, mereka pergi ke ruangan lain untuk mengobrol santai. Thor mencoba mencairkan suasana, tapi dia merasa canggung berbicara santai dengan seorang putri mahkota. Untuk menenangkannya, Elena menjelaskan kalau Thor pernah menyelamatkannya dulu, dan sejak saat itu, dia sangat menghormati sang profesor. Sang putri sebenarnya ingin menemaninya berkeliling istana beberapa hari ke depan. Tapi jadwalnya terlalu padat, kebaikan yang melimpah ini malah membuat Thor agak khawatir tidak bisa memenuhi ekspektasi setinggi itu. Namun, Elena meyakinkannya dan bilang, kalau Reina selalu memuji semua pelajaran sihir dari sang guru, mengingat kembali murid kesayangannya itu. Hati Thor langsung tersentuh sampai meneteskan air mata haru. Reaksi lucu itu membuat sang putri tertawa kecil, lalu dia menyarankan agar Thor bersedia menjadi penyihir istana saja. Dengan begitu, dia bisa menggunakan sihirnya untuk membantu kekaisaran sembari mendapatkan rumah, makan gratis, dan gaji tinggi. Elena menawarkan 100 koin emas sebulan dan bersedia membayar di muka, membuat Thor shock bukan main melihat jumlah gaji sebesar itu. Dia tentu langsung cemas dengan tugas berat apa yang menantinya. Tapi sang putri malah menjawab kalau dia ingin Thor menikahinya. Thor cuma bisa melongo kebingungan tanpa sanggup berkata apa-apa. Biarpun dia menganggap lamaran nikah tadi cuma candaan garing dari sang putri, Thor sama sekali tidak berniat menolak tawaran pekerjaan impian tersebut. Begitu melangkah menuju kamar barunya, Thor terkejut mendapati Reina sudah berdiri menunggunya di lorong istana. Dari situ dia langsung menyadari kalau gadis itu benar-benar memutuskan untuk nekat keluar dari akademi kemarin. Reina menjelaskan kalau nilainya sudah aman dan tidak ada gunanya lanjut belajar di sana tanpa Thor sebagai gurunya. Merasa terharu, Thor berterima kasih karena berkat surat rekomendasinya, dia berhasil mendapat pekerjaan baru ini. Gadis cantik itu bilang itu sudah sewajarnya dan berjanji akan selalu membantunya dalam setiap misi. Lagi pula, dia sendiri ternyata adalah seorang penyihir istana yang kemarin cuma iseng masuk akademi demi mengasah kemampuannya saja. Makanya, sekarang Reina siap mendampingi sang guru sebagai asisten pribadinya sendiri. Mulai hari ini, saat ditanya soal deskripsi pekerjaan mereka, Reina menjelaskan kalau tugas mereka bisa berupa apa saja sampai tidak terasa seperti sedang bekerja nyata. Lalu dia buru-buru menyalahkan si putri. Divisi penyihir istana ini melayani keluarga kerajaan langsung di bawah pimpinan Elena. Meskipun ujung-ujungnya mereka sangat jarang mendapatkan misi, kebanyakan mereka cuma duduk santai sampai ada perintah darurat datang. Reina kemudian mengajak Thor untuk menemui komandan divisi penyihir istana. Mereka berdua segera berjalan menuju ruangan kerja pimpinan dan langsung disambut dengan ramah oleh sosok pria bernama Baden Saxburg. Dia langsung memperkenalkan Thor sebagai anggota baru, membuat sang komandan pelaksana bingung karena tidak menerima laporan apapun. Dia juga tidak mengenali Reina, tapi langsung percaya setelah melihat lambang resmi di bajunya. Baden bertanya siapa yang merekrut pria gembel itu,
Lalu Reina menjawab kalau itu perintah langsung sang putri. Ternyata, dia ingin menyapa komandan divisi. Baden kebetulan bertugas menguji para pemula selagi pemimpin aslinya sedang pergi dinas luar kota. Reina menyindirnya karena mengabaikan perintah putri. Membuat Baden langsung mengamuk. Sang komandan sementara berdalih bahwa menerima sembarang orang bisa merusak reputasi istana yang sangat terhormat. Reina membalas bahwa membangkang Elena sama saja berkhianat pada kerajaan, lalu pergi meninggalkan Baden. Si komandan berteriak marah, menyebut Thor tampak tidak berguna, tapi dia bersedia memberinya satu kesempatan ujian. Namun saat Thor mengaku jago sihir, sang komandan malah tertawa keras meskipun dia diperlakukan buruk. Sang karakter utama kita hanya meminta satu kesempatan kecil untuk memamerkan kemampuannya secara langsung. Kalau terbukti tidak layak, dia berjanji akan pergi tanpa mengeluh. Nah, kalian lihat sendiri kan. Akhirnya Baden mengalah dan menyuruh Thor ikut ujian masuk. Thor merasa senang dan membungkuk hormat mengucapkan terima kasih. Sejam kemudian, para peserta ujian sudah berkumpul di halaman istana. Di sana ada Gibald, anak Baden, yang sangat percaya diri bakal lolos menjadi penyihir istana. Begitu melihat Thor, bocah itu langsung membeku dan gemetar ketakutan. Dia bahkan lari ketakutan ke pelukan ayahnya saat melihat wajah seram Reina, membuat semua rasa percaya dirinya mendadak lenyap begitu saja tanpa sisa. Marah besar, Baden bertanya apa yang dilakukan Thor sampai anaknya ketakutan setengah mati. Thor menjawab santai bahwa mereka cuma pernah duel kecil di akademi. Akhirnya ujian dimulai, dan Baden menegaskan dia sendiri yang akan menguji Thor. Para penyihir istana bekerja sesuai keahlian masing-masing. Karena Thor ahli dalam sihir pendukun, sang komandan memanggil Felgar, satria tangguh dari ordo militer, untuk menjadi lawan tanding dalam ujian kali ini. Thor harus bekerja sama dengan ksatria pemula armada bernama Mia untuk melawan Felgar dan Baden. Reina sempat memprotes karena duel ini terasa sangat tidak adil. Namun Baden membalas kalau mereka tidak harus menang untuk lulus. Sambil menghela napas pasrah, Thor menyapa ksatria pemula itu, sementara Reina langsung memberikan penjelasan singkat mengenai latar belakang si gadis. Mia adalah putri seorang baran, baru saja naik ke peringkat E, dan ahli menggunakan perisai, meski posisinya sangat rawan dipecat. Thor menegur Reina karena terlalu belak-belakan, tapi Mia tidak keberatan sebab semua ucapan itu memang kenyataan. Dibandingkan dengannya, Felgar merupakan sosok terkuat di divisi ini bersama sang komandan utama. Makanya, Mia sangat maklum jika dirinya sampai dipecat nanti. Lagi pula, dia merasa tidak berguna dibanding rekan-rekannya, bahkan takut mengganggu jalannya duel. Mendengar itu, Reina mencoba menenangkannya dan menjamin kemenangan mereka karena ada Thor di pihak mereka. Thor membenarkan hal itu, berjanji mereka pasti lulus asal mau berusaha keras. Sementara itu, Baden memarahi putranya yang penakut, menyuruhnya berhenti gemetar setiap kali tidak sengaja menatap wajah dingin Reina. Baden menjelaskan kalau Gibald akan melawan penyihir payar dan ksatria amatir itu bersama Felgar, jadi tidak mungkin mereka kalah. Mendengar jaminan itu, sang anak kembali percaya diri, sementara Felgar mulai mengamati lawan-lawannya. Walau sang veteran melihat Mia punya potensi bagus, dia sadar tidak boleh meremehkan sosok Thor. Beberapa saat kemudian, Baden memulai duel, menjelaskan bahwa kedua pihak bebas menyerah kapan saja jika mau. Reina teringat bahwa Felgar cukup terkenal karena pernah mengalahkan 2 ekor naga, makhluk yang dianggap paling mengerikan di dunia ini. Jelas ini lawan yang sangat tangguh, dan Baden yakin ksatria itu akan menuntun putranya menuju kemenangan. Begitu Gibald bersiap merapal sihir api, Thor menyuruh rekannya untuk menyerahkan semuanya padanya. Thor memperlambat rapalan sihir musuh, lalu membuyarkannya seketika, membuat Gibald shock berat. Detik berikutnya, Felgar langsung menyerbu maju, dan Thor memilih memperkuat pertahanan Mia ketimbang melemahkan sang ksatria veteran. Nah, disinilah keajaiban terjadi. Gadis itu panik saat pedang menghantam tamengnya, tapi dia heran bisa menahan serangan sekuat itu. Sadar Mia takkan bertahan lama, Thor langsung melumpuhkan Gibald dengan sihir cahaya kilat. Gibald langsung tumbang tak berdaya, membuat Baden berteriak histeris ingin menghentikan ujian. Namun, Reina membungkam mulutnya menggunakan sihir bisu, membiarkan pertarungan seru ini terus berjalan. Sementara itu, Thor dibuat kagum oleh kecepatan Felgar yang mampu membatalkan rapalan sihir sebelum sempat diaktifkan sepenuhnya. Sadar tidak bisa melemahkan sang ksatria, Thor memperkuat fisik Mia untuk menyerang balik.
Sebelum senjata beradu, Thor meningkatkan gravitasi pada bilah pedang rekannya, membuat Velgar kesulitan menangkis serangan berat itu. Velgar berhasil lolos dari Mia dan mendekati Thor demi mengakhiri duel. Sialnya pedangnya malah menghantam perisai besi hingga patah. Detik itu juga, Velgar sadar Thor bukan penyihir biasa, lalu memutuskan menyerah. Velgar membantu Mia berdiri dan memuji kegigihannya dalam berduel. Begitu para ksatria pergi, Reyna mendekati Thor untuk memberi selamat, namun Baden memotongnya dan berteriak, kalau ujian belum selesai, dia sengaja mengadakan tanding ulang karena menolak mengakui kemampuan Thor. Tanpa diduga, Thor menerima tantangan tersebut. Meski Reyna kurang setuju, Thor menegaskan bahwa dia juga ingin menguji batas kekuatannya sendiri demi membuktikan kelayakannya. Tidak butuh waktu lama, lawan barunya akhirnya tiba di arena pertarungan dengan langkah penuh percaya diri. Gadis itu bernama Luna, putri kandung komandan divisi penyihir yang asli, walau dia sendiri kurang menghormatinya, karena Thor terlihat sangat biasa saja dan lemah. Luna langsung merasa bosan sejak awal pertemuan mereka. Baden menjawab bahwa lawan ini sangat sepele tapi setidaknya bisa menghiburnya sedikit. Baginya, Luna adalah bocah menyebalkan. Namun bakat sihirnya yang luar biasa membuat gadis itu masuk jajaran elit penyihir istana. Ini adalah kesempatan emas bagi Baden untuk menyingkirkan Luna dan Thor sekaligus. Sementara itu, Luna menghampiri sang protagonis. Terkejut mengetahui dialah penguji barunya, Thor memuji aura sihir hebat milik Luna, membuat gadis itu langsung besar kepala. Reyna langsung menegur agar Luna memperkenalkan dirinya secara sopan jika memang ingin dianggap sebagai penyihir dewasa yang matang. Keduanya hampir saja terlibat baku hantam sebelum akhirnya dilerai oleh Thor. Karena menghormati Thor, Luna memilih mengabaikan sindiran asisten cerewet itu. Luna menjelaskan ujian berikutnya adalah berduel melawannya, di mana pertarungan selesai saat salah satu sihir berhasil mengenai lawan. Mereka berdua segera bersiap di arena, tapi serangan kilat Thor melesat begitu cepat, hingga Luna langsung terkena telak tanpa sempat menghindar. Reyna langsung mengumumkan kemenangan Thor, membuat Luna mengamuk kesal karena merasa kalah akibat lengah. Baden ikut membela Luna, dan Thor pun setuju, karena dia juga tidak ingin lulus ujian dengan cara yang tidak jantan. Akhirnya duel diulang, dan kedua penyihir ini bersiap menyerang secara bersamaan. Thor sadar menaklukkan Luna akan sesulit mengalahkan Ksatria Velgar. Apalagi dia tidak bisa mempergunakan sihir pelemah padanya. Sihir penyerang multi-elemen milik Luna membuktikan bakat luar biasanya, mengingatkan Thor pada sosok kawan lamanya. Teman masa kecilnya itu dulu belajar sihir bersama Thor dan dengan sangat cepat melampaui kemampuannya. Hal itu sempat membuat Thor merasa frustrasi dan cemburu, ditambah rasa takut akan keselamatan mereka jika suatu saat menghadapi bahaya nyata bersama. Demi tidak menjadi beban tim, dia giat berlatih dan mematangkan sihir pendukungnya. Sayangnya, hasil akhir dari latihan keras itu justru bukanlah sesuatu yang patut dia banggakan. Thor menepis kenangan masa lalunya dan menyadari Luna mulai panik karena semua arah serangannya terbaca dengan mudah. Keraguan sesaat itu memberi Thor peluang emas untuk menjatuhkannya hanya lewat satu serangan angin sederhana yang tak terduga. Reyna kembali mengumumkan selesainya laga, memaksa Luna menerima kenyataan bahwa dia kalah akibat titik butanya sendiri. Di sisi lain, Thor bernapas lega karena mampu menang berkat jam terbang bertarungnya. Lawannya pasti sudah menghancurkannya jika ini adu kekuatan murni. Ketika semua orang lengah, Baden mengambil kesempatan meluncurkan sihir berbahaya tepat di atas kepala Luna. Thor yang pertama menyadari bahaya langsung berlari dan berteriak menyuruh Luna melepas barang bawaannya. Meski bingung, Luna menurutinya dan menjatuhkan tongkat sihirnya yang seketika hancur lebur terkena sihir licik Baden saat Thor menariknya ke tempat aman. Thor menanyakan keadaannya, membuat wajah Luna mendadak merona merah karena menyadari dirinya telah didekap begitu lama di pelukan pria itu. Setelah diturunkan, Luna berteriak akan mengalahkan Thor di pertemuan berikutnya, lalu kabur menutupi malu. Meski begitu, Baden tetap keras kepala menolak kelulusan Thor sebelum tiba-tiba sepasukan ksatria datang membawa surat perintah penangkapan dirinya. Ban dituduh mencuri uang rakyat, mengacaukan akademi sihir, dan menyalahgunakan wewenangnya, hingga dia bakal diseret paksa langsung ke pengadilan oleh Heinrich. Semua orang hanya bisa terpaku melihat Ban diseret pergi oleh para ksatria dengan perasaan sangat bersalah. Setelah kejadian itu, Reyna pun segera mengalihkan topik pembicaraan demi merayakan kemenangan hebat Thor. Thor berhasil lulus ujian dengan gemilang
dan mengamankan posisinya di tim, membuat asisten setianya sangat bangga. Sang karakter utama pun kembali ke kamarnya untuk melepas lelah sejenak, namun tiba-tiba saja, terdengar suara ketukan pintu keras dari luar yang meminta izin untuk masuk. Ternyata itu Elena, datang meminta maaf atas kekasaran Bunny. Kaget setengah mati, Thor langsung berlutut menyambutnya. Tuan Putri sempat terkejut melihat reaksi berlebihan itu, jadi Thor buru-buru memintanya untuk duduk santai. Mereka berdua lalu mulai mengobrol santai tentang ujian masuk kemarin, di mana Thor memuji bakat-bakat hebat yang ditemuinya. Rupanya Elena diam-diam mengamati jalannya pertarungan dan merasa sangat kagum dengan aksi memukau Thor. Pujian tulus itu ketika membuat Thor salah tingkah karena merasa aksinya biasa saja. Putri Elena pun memintanya agar tidak terlalu rendah diri dan mengakui kehebatannya sendiri. Tak lama kemudian, Elena memutuskan untuk pamit pergi agar tidak mengganggu waktu istirahatnya, sambil berpesan agar Thor tidak sungkan mengandalkan bantuan Reina jika membutuhkan bantuan apapun nanti. Setelah kepergian sang putri, Thor sempat meneteskan air mata haru karena merasa begitu dihargai oleh asistennya. Dia mendadak sangat cemas saat mengingat kembali ajakan menikah dari Tuan Putri, hingga terlambat menyadari kalau Reina sudah masuk ke kamarnya. Rupanya asisten cantiknya ini berniat merayakan kemenangan mereka dengan membawakan sepiring kue lezat buatan sendiri. Sambil menikmati kue manis itu bersama, Thor menyadari betapa tulusnya hati sang asisten. Namun, dia juga khawatir Reina akan berhenti mendewakannya setelah mereka mulai aktif bekerja sama nanti. Bisa saja Reina sadar kalau dirinya tidak sehebat kelihatannya selama ini. Pikiran itu sempat membuatnya murung. Jadi Thor berjanji akan bekerja sangat keras. Menanggapi itu, Reina menegaskan kalau dedikasi Thor sudah lebih dari cukup, yang kembali menyentuh hatinya. Di keheningan malam, Elena menyelesaikan tugas istananya dan diingatkan oleh pelayan untuk segera beristirahat. Tapi bukannya tidur, dia malah sibuk menggambar wajah Thor sambil menulis buku harian penuh pujian manis untuk gurunya. Lucunya, dia sempat cemburu saat melihat Thor menggendong Luna. Sang putri pun bertanya-tanya siapa yang bakal dipilih Thor di antara Elena atau Luna, meskipun tahu mereka adalah orang yang sama. Impian terbesarnya adalah memberikan kebahagiaan sejati kepada Thor, dan tentu saja dia sangat ingin menikahinya. Jadi sang putri bertekad bulat untuk berjuang keras memenangkan hatinya. Keesokan paginya, seluruh kota gempar membicarakan kemenangan mutlak Thor atas Velgar. Meski rumor itu agak mengusik ketenangannya, dia berharap nama baiknya perlahan pulih, hingga akhirnya dia meminta bantuan Reina untuk mencarikannya pekerjaan. Thor merasa tidak tenang jika hanya berdiam diri tanpa melakukan apa-apa karena merasa tidak berguna. Reina pun tertawa kecil melihat tingkah gurunya itu, lalu menunjukkan papan misi khusus berisi tugas-tugas berat dari Asosiasi Penyihir Istana. Sebagian besar pekerjaan di sana memang sangat membosankan dengan bayaran yang kecil. Namun dari sekian banyak kertas, ada satu misi mendesak dari desa terpencil yang menarik perhatiannya. Di sana, tanaman warga terus terkena racun misterius. Untungnya tidak ada korban jiwa. Tanpa ragu, Thor memutuskan pergi ke sana demi menyelamatkan warga desa. Beberapa penyihir istana sempat mencibir dan meragukan kemampuannya, membuat Reina sangat kesal. Tapi sang karakter utama memilih mengabaikan mereka demi menghindari keributan yang tidak perlu. 2 jam kemudian, pasangan penyihir kita tiba di lokasi dan disambut hangat oleh penduduk setempat. Graba, sang kepala desa, langsung mengantar mereka menuju area ladang yang tercemar racun. Graba menjelaskan kalau masalah ini bukan disebabkan oleh tanah, angin, ataupun air. Beberapa warga percaya kalau mereka telah menyinggung pohon suci, sehingga mereka rajin berdoa memohon ampun di sana. Thor cukup terkejut melihat pohon tersebut tetap tumbuh subur meski tanah di sekitarnya sangat beracun. Walau memikul beban ekspektasi yang besar, dia tetap mencoba merapal sihir pemurnian. Sihir pemurnian itu sempat bekerja, namun racun kembali muncul beberapa saat kemudian. Akhirnya, mereka menyadari kalau sumber kontaminasi berasal dari pohon suci itu sendiri. Graba menceritakan kalau pohon itu adalah simbol suci pelindung desa yang sudah berusia lebih dari 2000 tahun. Karena para penyelidik istana sebelumnya tidak menemukan keanehan apapun, Thor meminta izin untuk mendekat guna melenyapkan racunnya. Tapi tunggu dulu, begitu Thor merapal sihirnya, keanehan langsung terjadi. Akar raksasa mendadak mencuat hebat dari bawah tanah.
meliuk liar hingga menampakkan wujud asli pohon pelindung tersebut sebagai sesosok monster Trent. Trent sendiri adalah monster kuat yang lahir saat sesosok Dryad merasuki tanaman hidup dan kekuatannya bergantung dari wadah yang dipakainya. Namun, Thor belum pernah melihat Trent sebesar ini. Sadar pertempuran besar akan dimulai, Thor segera merapal sihir percepatan agar Graba bisa lari menyelamatkan diri. Dia juga menyuruh Reyna untuk mundur, namun asistennya justru bersikeras ikut bertarung di garis depan. Thor tahu dia membutuhkan bantuan Reyna, karena menghadapi monster ini bisa mengubah misi menjadi peringkat es. Tanpa ragu, gadis penyihir itu langsung menerjang maju menebas akar beracun dengan pedangnya. Sementara itu, sang karakter utama berusaha memperlambat gerakan dari monster tersebut. Refleks bertarung Reyna yang sangat luar biasa mendadak memicu rasa nostalgia di hati Thor. Rencananya, sang asisten akan menerobos mendekati tubuh utama dengan dukungannya. Dahan-dahan pohon itu mulai bergerak menyerang seperti lengan raksasa yang menghalangi jalan Reyna. Karena terlalu keras untuk ditebas, Thor segera memperkuat pedang asistennya dengan elemen api berkobar. Berkat bantuan itu, Reyna berhasil menghancurkan akar dan dahan yang menghadang. Namun di luar dugaan, mereka berdua mendapati kalau sang Trent cerdik itu menggunakan air untuk memadamkan apinya. Monster itu terbukti sangat cerdas, sehingga Thor memutuskan menggunakan taktik lain. Tanpa banyak bertanya, Reyna menaruh kepercayaan penuh pada gurunya dan bersiap meluncurkan serangan baru. Dia kembali menerjang akar-akar monster yang mulai melambat. Thor merasa kalau monster itu sedang meremehkan kekuatan mereka. Begitu sang Trent mengeluarkan air untuk memadamkan api, Thor dengan sigap langsung mengubah sihir elemen pada pedang Reyna menjadi es dingin. Gila sih, mengganti elemen sihir secepat kilat itu hampir mustahil dilakukan oleh penyihir biasa. Kehebatan luar biasa ini membuat Reyna merasa sangat beruntung dan bangga bisa bertarung di sisinya. Siasat cerdik itu sukses membekukan air sang Trent sekaligus menghentikan gerakannya. Selanjutnya, Thor mengubah es tersebut kembali menjadi api dahsyat yang melalap habis pohon itu sampai ke intinya. Reyna tahu betul dia tidak akan sanggup menumbangkan monster sekuat itu sendirian, membuatnya kembali kagum pada sihir hebat Thor. Setelah pertempuran sengit usai, sang karakter utama langsung ambruk ke tanah karena kelelahan sambil memuji kerja keras asistennya. Sesaat kemudian, para penduduk desa berdatangan untuk merayakan kekalahan monster tersebut. Reyna berusaha memberikan semua pujian kepada Thor, namun sang guru dengan rendah hati menolak sanjungan itu. Thor juga meminta maaf kepada Graba karena terpaksa menghancurkan pohon pelindung mereka, namun sang kepala desa memaklumi. Merasa lega karena kekacauan telah berakhir, warga desa pun bergotong royong memotong sisa-sisa pohon raksasa agar kobaran api tidak meluas ke pemukiman mereka. Di sisi lain, Graba merasa tidak genap karena tidak bisa memberikan imbalan yang sepantasnya. Sebagai gantinya, mereka memberikan beberapa karung abu dan arang pohon suci yang sangat langka di ibu kota. Karena persediaan mereka melimpah, warga sama sekali tidak keberatan. Mendapat ide bagus, Thor meminta izin untuk menggunakan abu pohon suci tersebut guna merapal sihir pada tanaman warga. Dia ingin menolong desa dengan sihir alam yang menjadi keahlian utamanya selama ini. Karena pohon suci itu sudah melindungi desa selama 2000 tahun, Thor yakin jiwanya telah lama berjuang melawan dominasi sang Dryad jahat. Mengetahui kalau pohon suci itu berusaha melindungi mereka hingga akhir membuat warga merasa sangat bersyukur. Setelah urusan beres, kedua penyihir pun pamit pulang. Tak lama berselang, Graba mendapat kabar luar biasa bahwa tanaman yang diberi abu pohon suci mendadak tumbuh sangat cepat. Semua orang terperangah takjub menganggap keajaiban ini sebagai berkah. Namun di sepanjang jalan pulang, Reyna justru merasa tidak enak karena menerima semua pujian. Padahal rencana awalnya adalah untuk memulihkan reputasi Thor. Melihat asistennya murung, Thor mendadak meminta maaf karena sudah membuatnya bekerja keras. Sikap perhatian yang tulus dari sang guru seketika membuat hati Reyna kembali dipenuhi kebahagiaan. Thor menyadari kalau penyihir itu mengeluh lelah, dia bisa langsung memulihkan staminanya dengan sihir. Reyna pun tahu kalau kemampuan hebat Thor ini bakal segera diakui secara luas, bahkan bisa membuatnya jadi bangsawan. Dengan begitu, sang putri punya alasan sempurna untuk memaksanya menikah. Sementara itu, jauh di dalam Dumian, Mia sedang bertarung setengah mati dan mulai takut kalau dia akan tewas di tempat ini. Keesokan harinya, Thor pergi bekerja sambil menguap lebar sementara Reyna tampak sangat bersemangat.
Namun 5 menit kemudian, gadis itu ikut-ikutan lesu setelah diabaikan oleh sang protagonis. Saat berjalan melewati koridor, dia melihat Thor sedang menuju ke markas pengawal kerajaan, lalu mengikutinya. Rupanya Thor pergi untuk memeriksa papan misi hari itu, tapi ternyata papannya kosong melompong tanpa tugas. Kata orang-orang di markas, banyak ksatria yang ingin menarik perhatian Elena, sehingga mereka bekerja ekstra keras, beberapa bahkan cukup bodoh, sampai mengira bisa melamar sang putri. Hal yang langsung mengingatkan Thor pada permintaan Elena sebelumnya. Di sela obrolan, salah satu ksatria menyebutkan kalau Luna sedang giat-giatnya bekerja. Gadis jenius itu kabarnya merasa sangat frustrasi karena bisa-bisanya kalah dari pendatang baru yang tidak lain adalah protagonis kita ini. Tanpa memedulikan hal itu, Thor bingung mau melakukan apa hari ini karena tidak ada misi tersisa. Tiba-tiba para ksatria mengobrol tentang Mia dan kaptennya yang bernama Boldis pergi ke Dungeon peringkat C. Thor menanyakan detailnya karena merasa berutang budi pada si anak baru. Dia berharap kekhawatirannya ini salah, tapi tetap memutuskan pergi ke sana untuk memastikannya sendiri. Boldis nekat memimpin tim ke Dungeon meski dia belum berpengalaman, membuat semuanya berada dalam bahaya besar. Walau misi ini harusnya ditangani serikat petualang, para ksatria bakal kesulitan karena 20 petualang sudah tewas di sana. Dapat infonya? Langsung gah, Thor melesat menuju Dungeon secepat kilat menggunakan sihir pendukungnya. Ada benteng pertahanan yang dibuat monster tertentu untuk melindungi inti Dungeon di tempat yang sangat sulit dijangkau. Inti tersebut akan terus memanggil monster dari alam iblis sampai dihancurkan oleh ksatria atau petualang. Peringkat monster di sana tergolong biasa saja dan harusnya tidak berbahaya. Tak lama kemudian, Thor sampai di desa dekat Dungeon dan menyadari kalau seluruh warga sekitar sepertinya sudah mengungsi menyelamatkan diri. Begitu mendekati pintu masuk, dia merasa ada yang membuntutinya, lalu mengaktifkan sihir pelacak. Thor menyadari kalau itu adalah Reina, yang mengikutinya mungkin karena ingin melaporkan semua kejadian ini langsung kepada sang putri. Hal itu membuatnya cemas, karena ada risiko dia akan dipecat jika sampai gagal. Tapi kalian tahu kan betapa nekatnya dia. Thor langsung memantapkan hati dan berlari kencang, mengabaikan Reina yang merengek kelelahan. Pintu masuk Dungeon ternyata berada di dalam tambang terbengkalai. Thor bersiap siaga menghadapi kemungkinan peringkat Dungeon yang tiba-tiba berubah. Karena kejadian aneh seperti itu memang lumayan sering terjadi. Memakai penglihatan sihir, dia menemukan sisa-sisa mana dan bekas pertempuran hebat. Segera setelah itu, dia berpapasan dengan beberapa sirah hidup dan bertanya-tanya apakah para ksatria sengaja meninggalkan mereka di sana. Monster jenis itu merasuki wadah mati hingga menjadi seperti zombie yang sangat merepotkan untuk dikalahkan. Jadi, jika roh jahat di dalamnya tidak segera disucikan, makhluk itu akan terus bangkit kembali tanpa henti. Dengan cepat, Thor menghentikan gerakan sirah-sirah itu, lalu merapal sihir suci untuk memusnahkan mereka. Setelah itu, dia lanjut mencari tim Mia. Reina yang diam-diam mengamati, dibuat kagum lagi dengan kehebatan sihir suci gurunya. Dari jauh Reina terus mengagumi Thor dan yakin sang guru bisa bereskan Dungeon ini sendirian. Sementara itu, Thor heran kenapa ada banyak sekali monster tersisa. Mungkinkah tim Mia kabur karena tidak bisa melihat wujud rohnya? Intinya, butuh sihir deteksi roh. Tanpa itu, para ksatria yang ada di sana bakal terus babak belur menghadapi sirah hidup. Mereka saling berteriak frustrasi dan berdebat panik karena situasi yang semakin terdesak. Sang kapten bernama Boldis malah lari terbirit-birit meninggalkan anggotanya begitu saja, memaksa Thor untuk langsung turun tangan membantu. Cukup dengan satu gerakan, dia menyucikan semua monster sekaligus memulihkan rasa lelah mereka. Salah satu penyihir mengabarkan kalau Mia sengaja menahan musuh agar yang lain bisa kabur, membuat Thor bergegas pergi menyelamatkannya. Bagaimanapun, Mia adalah ksatria yang sangat andal dalam bertahan menggunakan perisai, namun saat ini, gadis itu benar-benar kepayahan karena serangan roh jahat tersebut sama sekali tidak terlihat oleh mata telanjang. Tenaganya terkuras habis dan dia mulai cemas akan tewas di sana, sampai-sampai air matanya menetes keluar. Tiba-tiba, terdengar suara yang sangat familiar menyuruhnya untuk segera menghindar dari serangan arah belakang. Mia langsung menuruti perintah itu, dan seketika staminanya pulih berkat sihir Thor. Bahkan dia terkejut, karena wujud roh musuh mendadak terlihat jelas. Thor meminta mereka mundur, agar dia yang membereskan sisa armor hidup tersebut. Akhirnya mereka bekerja sama bahu-membahu,
untuk melumpuhkan satu persatu monster. Saat Reina baru saja berhasil menyusul ke lokasi, pertempuran ternyata sudah selesai sepenuhnya. Thor memuji perjuangan keras si anak baru, karena sudah bertahan sejauh ini sendirian. Meski sangat bersyukur telah diselamatkan, Mia penasaran kenapa Thor bisa ada di sini, dan jawaban khawatir dari Thor langsung membuatnya tersipu malu. Sayangnya, Thor yang peka tingkat rendah tidak menyadarinya, dan hanya memastikan gadis itu tidak terluka. Melihat momen manis tersebut, Reina bernapas lega, karena tidak perlu repot membantu, lalu memilih pergi dari sana. Mendadak, Thor menyadari ada serpihan abu yang bergerak liar di bawah kaki Mia, lalu memperingatkannya untuk bersiap bertarung lagi. Abu mistis itu tampak merayap masuk ke celah dinding, seolah sedang memberi makan monster lain. Thor yakin kalau bos Dungeon sebentar lagi akan muncul. Bersiaplah Mia langsung shock berat saat menyadari mereka harus berhadapan dengan Death Eater, monster mengerikan yang levelnya kelewat tinggi untuk Dungeon kelas C. Mia berencana membuat celah agar mereka bisa kabur, dan ketenangannya dalam situasi terjepit ini membuat Thor lumayan kagum. Namun, sang protagonis menjelaskan kalau inti Dungeon berada tepat di belakang musuh, jadi jalan satu-satunya adalah bertarung. Berkat perjuangan ekstra, Mia sukses menangkis serangan berat sang Death Eater hingga monster itu sedikit termundur. Thor menjelaskan kalau mereka kabur sekarang, korbannya akan makin banyak. Thor yakin mereka bisa menang asal mau bekerja sama, membuat Mia memutuskan untuk mempercayai instruksinya sepenuhnya. Thor menjelaskan kalau mereka harus merobek jubah hitam si bos terlebih dahulu, karena jubah itu kebal serangan fisik maupun sihir. Mia pede dengan fisiknya. Thor langsung memberinya sihir akselerasi agar dia bisa memancing monster itu. Saat Death Eater melancarkan serangan balasan, Thor dengan sigap menahan Mia agar tidak terpental jauh. Dia menyarankan agar gadis itu pandai memilah serangan mana yang harus ditangkis dan mana yang sebaiknya dihindari demi keselamatan. Mia teringat pernah diajarkan taktik serupa oleh Velgar, lalu mulai membaca pergerakan sang bos Dungeon. Dia semakin percaya diri bisa menang, dan bakat bertarungnya yang luar biasa ini sukses membuat Thor terkesan. Merasa kesulitan, si Death Eater akhirnya berbalik mengingkar Thor karena menganggapnya sebagai mangsa empuk. Namun, Mia tidak membiarkan rekannya terluka dan dengan sangat cepat melompat menghadang serangan itu menggunakan tamengnya yang kokoh. Memanfaatkan celah emas tersebut, Thor langsung menebas sang bos saat perhatiannya teralihkan. Meski serangannya membuat musuh sempat linglung, Mia tetap waspada dan terus memprovokasi monster itu memakai perisainya. Keduanya saling bahu-membahu merobek jubah pertahanan musuh perlahan-lahan untuk bersiap melakukan serangan pamungkas. Melihat tekad kuat Mia yang melindunginya habis-habisan, Thor mulai memusatkan energi sucinya untuk meluncurkan serangan pengusir roh. Begitu kapak Death Eater menghantam perisai tabal Mia, Thor langsung mengambil kesempatan emas itu untuk menumpas sang bos selamanya. Dia meminta maaf karena telah membuatnya bekerja sangat keras, namun Mia menegaskan kalau dia justru senang bisa membantu. Sayang sekali pedang Thor harus patah dalam pertarungan sengit tadi, tapi dia tetap memutuskan untuk membawanya pulang. Senjata itu dia temukan di dalam Dungeon, kemungkinan milik petualang terdahulu yang tewas di tangan si Death Eater. Sebelum menghancurkan inti Dungeon, mereka sepakat untuk mengumpulkan semua jarahan berharga di sekitar sana. Tiba-tiba saja, sisa-sisa abu dari jiwa Death Eater melayang indah di udara bagaikan pemandangan magis yang menakjubkan. Tidak berselang lama, mereka berdua berhasil keluar dengan selamat, dan Mia takjub melihat gerbang Dungeon itu runtuh menghilang. Dia sangat senang karena di pengalaman pertamanya ini, dia berhasil membawa pulang banyak barang berharga. Thor menyarankan agar mereka beristirahat sebentar sebelum kembali ke ibu kota, lalu menyadari Reina sudah pergi duluan. Sang penyihir khawatir kalau hasil kerjanya dinilai kurang memuaskan, membuat Mia salah paham dan mengira raut cemas Thor disebabkan oleh kesalahannya. Ksatria pemula itu langsung meminta maaf karena merasa dirinya tidak berguna, malu atas kemampuannya yang minim, dan merasa tidak pantas menjadi bagian dari jajaran pengawal kerajaan. Di sisi lain, si karakter utama merasa dia tidak akan bisa mengalahkan Death Eater tanpa bantuan si gadis. Saat Mia tersipu malu dipuji, Thor menyadari ada orang lain yang mendekat. Pasukan pimpinan Velgar akhirnya tiba di tambang, membuat semua orang lega karena si pemula selamat. Mia mengakui kekurangannya dan berjanji akan berlatih lebih keras, sementara Velgar menegaskan kontribusi gadis itu sudah lebih dari cukup. Thor memperjelas kalau dia cuma membantu Mia,
Sang ksatria pun langsung menegur Boldis, karena ceritanya berbeda jauh dari omongan si anak baru tadi. Si pengecut Boldis kaget setengah mati melihat Mia masih hidup padahal Thor ingat betul kalau orang ini kabur paling pertama pas pertarungan, sedang sengit-sengitnya. Tentu saja itu membuat Velgar murka, karena sebelumnya Boldis menuduh Mia meninggalkan skuad. Boldis mencoba membela diri dengan menuduh Mia mencuri barang rampasan dari Dunyan untuk cari uang. Tapi tidak ada satupun orang yang percaya, karena ksatria lain sudah membocorkan kebenarannya. Tanpa ragu, Velgar memakai otoritasnya sebagai kapten untuk memecat Boldis dari penjaga kerajaan. Tidak hanya itu, sang kapten juga membungkuk berterima kasih pada Thor, membuat sang penyihir malah jadi canggung. Velgar merasa bersalah, karena masalah internal ini harusnya dia yang selesaikan, bukan pihak istana penyihir. Karena kapten itu terus menyalahkan dirinya sendiri, Thor memutuskan untuk menuntaskan masalah dengan meminta sebuah bantuan kecil. Dia membiarkan para penjaga membawa barang rampasan dari Dunyan ke Guyut. Thor sama sekali tidak peduli soal hadiah uang, membuat Velgar terkejut setengah mati sementara Mia malah tertawa gele. Intinya, Thor hanya ingin menjaga hubungan baik antara ksatria dan penyihir tetap harmonis. Alih-alih naik kereta kuda untuk pulang ke kota, dia memilih jalan kaki, dan Mia pun ikut menemani, karena ogah bersebelahan dengan Boldis. Ksatria wanita itu juga memanfaatkan kesempatan jalan kaki ini untuk meminta Thor mengajarinya sihir pendukung. Dia tahu Thor sangat sibuk, tapi dia benar-benar ingin menjadi lebih kuat. Tiba-tiba saja Thor menangis terharu dan dengan sangat senang hati bersedia mengajarinya. Jika Mia bisa menguasai sihir, dia tidak perlu lagi merasa kesal saat orang-orang bersikap tidak sopan kepadanya. Ucapan itu mengingatkan Mia pada ejekan Boldis sebelumnya. Meski tidak tersinggung, dia memilih membiarkannya saja karena melihat Thor yang tampak sangat bersemangat. Di tempat lain, Luna tersesat di hutan, tapi gengsi meminta bantuan. Malam harinya, Thor, Raina, dan Mia pergi makan bersama untuk melepas penat. Momen ini terjadi tepat setelah mereka semua tiba kembali di ibu kota kerajaan. Mia mengajak makan malam dengan alasan tidak tahu tempat makan yang enak. Padahal Thor juga baru pertama kali ke kota ini. Lalu Raina tiba-tiba muncul dan memutuskan untuk memandu mereka ke restoran terbaik. Raina mengeluh karena tidak bisa melihat Thor bertarung dengan pedang, tapi karena ogah jadi pusat perhatian, Thor langsung mengalihkan obrolan. Dia bilang Mia mau belajar sihir pendukung. Mendengar hal itu, Mia menjelaskan kalau para ksatria biasanya meremehkan sihir karena dianggap melanggar kode etik ksatria. Mereka pun sepakat kalau mengecap malas orang yang memakai sihir pendukung adalah hal yang sangat bodoh. Di tengah obrolan seru itu, Thor merasa suasana meja makan mereka sangat bernostalgia. Selesai makan, ketiganya berjalan menyusuri jalanan kota dan tidak sengaja berpapasan dengan patung pahlawan Alan. Mia memanfaatkan momen itu untuk bertanya pada Thor tentang bagaimana sebenarnya sosok Alan saat masih hidup dulu. Sambil berpura-pura santai, Thor menjawab kalau sifat Alan tidak jauh beda dengan yang ada di legenda. Namun Raina tahu sang guru selalu enggan menceritakan masa lalu. Apalagi dia curiga Alan bukan orang baik setelah menendang Thor. Raina sebenarnya tidak bermaksud lancang mencampuri urusan pribadi gurunya. Tapi dia menduga mantan gurunya itu pasti merasa sangat bersalah. Keesokan paginya, Thor menerima banyak sekali barang di kamarnya sebagai hadiah mengalahkan Death Eater. Meski para ksatria yang mendapat nama atas pembersihan Dunyan itu, Velgar bersikeras agar Thor tetap mendapatkan hadiah yang layak. Memang menyenangkan Sir, tapi Thor bingung mau diapakan uang sebanyak ini. Lalu Raina mengusulkan membuat sirah baru. Jubah milik Death Eater itu pasti akan sangat berguna jika mereka bisa memanfaatkannya. Akhirnya mereka berdua memutuskan untuk pergi ke toko peralatan tempur. Setibanya di sana, mereka tahu kalau jubahnya bisa disesuaikan. Tapi sabit milik bos Dunyan tidak bisa ditempa jadi pedang baru. Bahannya terbuat dari besi khusus yang tidak bisa diolah manusia. Bahkan suhu tungku ibu kota pun tidak cukup panas. Thor berpikir jika mereka hanya butuh api yang sangat panas, dia bisa membantu. Dia meminta izin untuk masuk ke dalam bengkel kerja dan langsung mempraktikkan idenya. Rencananya Thor akan melemahkan ketahanan sabit terhadap mana agar besi tersebut bisa meleleh dengan api sihir. Lalu dia akan menyegel api tungku agar panasnya tetap stabil. Di luar dugaan semua orang, sang penyihir berhasil memanaskan sabit tersebut hingga mereka bisa menempa senjata baru. Berkat bahan besi yang melimpah,
si pandai besi berhasil membuat dua pedang baru untuk Thor dan Raina. Walau mereka berdua adalah penyihir, nyatanya hanya Raina yang mahir berpedang, sementara Thor menyimpan miliknya murni untuk pertahanan diri. Ditambah lagi, sekarang Thor punya jubah anti sihir yang membuatnya makin tangguh. Begitu keluar dari bengkel, Raina mengaku merasa tidak enak karena mendapatkan senjata baru dari bahan bos Dungen. Padahal dia sama sekali tidak ikut bertarung kemarin. Thor menjelaskan kalau ini adalah hadiah karena Raina selalu membantunya, membuat gadis itu tersenyum kecil. Akhirnya, mereka memutuskan pergi makan malam untuk menikmati sisa hari libur mereka. Di hari lain, mereka berdua pergi mencari pekerjaan baru dan menemukan banyak sekali lowongan yang tersedia. Thor sempat dengar kalau Luna sering mengambil misi belakangan ini, tapi tiba-tiba orang-orang berbisik kalau gadis itu sudah 3 hari tidak kembali. Tugas terakhir Luna adalah menyelidiki monster raksasa di hutan Cargo, sebuah tempat yang terkenal sangat mudah membuat orang tersesat. Beberapa orang cemas Luna bakal mengamuk dan membakar seisi hutan sebelum pulang, tapi Thor tetap nekat mencarinya. Raina hanya bisa menghela napas melihat betapa baiknya Thor yang selalu mencemaskan orang lain. Hutan itu sangat liar dan jarang didekati manusia biasa karena berbahaya. Namun Thor merasa melacak penyihir yang hilang itu akan sangat mudah, asalkan perjalanan mereka tidak diganggu apapun. Di sebuah pohon terdekat, mereka menemukan tanda sihir yang sengaja ditinggalkan oleh Luna. Mereka langsung mengikuti jejak tersebut, bergerak cepat menembus hutan lebat menggunakan sihir pendukung. Thor pun senang melihat Raina bisa memakai sihir ajarannya dengan sangat lihai. Akhirnya, sisa jejak sihir itu terputus dan mereka malah menemukan bekas medan pertempuran. Pepohonan di sekitar tampak hangus dan ceceran darah monster membentuk jalur baru yang akhirnya mereka ikuti. Sambil mengamati sekitar, Thor curiga kalau monster yang terluka itu sempat memanggil kawanannya untuk meminta bantuan saat mencoba melarikan diri. Jika memang begitu, mereka menyimpulkan kalau Luna tersesat di tengah hutan yang gelap gulita saat dikejar kawanan monster. Karena tidak menemukan jejak kaki sama sekali, Thor memutuskan untuk mendeteksi keberadaan gadis itu dengan memancarkan mananya. Sebagai penyihir berpengalaman, Luna pasti akan menyadari pancaran mana manusia dan meresponsnya untuk meminta bantuan. Sementara itu, Raina bertugas mengalihkan perhatian dan membereskan monster apapun yang terpancing oleh pancaran sihir mencolok milik Thor tadi. Mereka berlari ke pinggir hutan dan menemukan Luna. Gadis itu langsung histeris dan berteriak menanyakan alasan kedatangan mereka, sebelum akhirnya meringis menahan sakit. Thor mendekat untuk memeriksa kondisinya dan baru sadar kalau perut Luna sebenarnya cuma sakit akibat salah makan jamur hutan. Dia pun langsung menggunakan sihir penyembuh, membuat Luna merasa sangat malu sekaligus berterima kasih. Belum sempat bertanya, penyihir itu mendadak berteriak histeris menunjuk ke arah langit saat mereka mendongak ke atas. Astaga! Ada kawanan naga raksasa sedang terbang tepat di atas kepala mereka. Mereka dikenal sebagai makhluk paling mematikan yang bisa meratakan apa saja menjadi abu. Raina bertanya, apakah itu monster yang sedang Luna buru? Dan Luna menjawab bukan, karena naga itu terlalu kuat untuk dihadapi penyihir tunggal. Tiba-tiba kadal raksasa yang diburu Luna muncul melakukan serangan kejutan, tapi Raina dengan sigap menebasnya hingga tumbang. Masalahnya, monster itu ternyata membawa banyak bala bantuan, hingga membuat kelompok mereka kini terkepung rapat dari segala arah. Merasa bersalah, Luna menyuruh mereka lari selagi dia mengalihkan perhatian, namun Thor menolak dan menyuruh Raina mengurus para kadal, sementara dia dan Luna akan fokus menghadapi naga. Thor yakin kerjasama tim akan membawa mereka pada kemenangan, meski kesal diperintah. Luna tetap maju melindungi Thor dari semburan api naga menggunakan sihir pertahanannya. Kekuatan gadis itu lumayan mengesankan, bahkan Thor langsung memujinya karena refleksnya yang super cepat. Tapi saat serangan gelombang kedua datang, Luna sadar dia mulai kehabisan mana untuk terus bertahan. Akhirnya, Thor memperkuat pelindung mereka menggunakan sihir es. Sejelas saja Luna bingung setengah mati, kan api harusnya melelehkan es. Tapi keajaiban terjadi, mereka berdua selamat berkat keberuntungan melawan naga yang masih sangat muda. Thor menjelaskan kalau naga itu sedang terbang tinggi untuk mengumpulkan mana demi serangan semburan api berikutnya. Keras kepala sekali naga itu tetap ingin bertarung, tapi komentar santai Thor malah membuat Luna kesal karena merasa disamakan dengan monster. Di sisi lain,
Luna tahu kalau sang protagonis jauh lebih berpengalaman, jadi dia memutuskan untuk patuh pada rencananya. Nah, mari kita lihat rencana cerdik mereka. Thor membeberkan kelemahan naga ada pada sisik terbalik di lehernya. Jadi satu serangan akurat saja sudah cukup. Tepat setelah dia menjelaskan strateginya, naga itu bersiap menyerang balik. Inilah kesempatan emas yang mereka tunggu-tunggu. Luna pun langsung menyiapkan tameng airnya yang sangat tebal. Rencananya adalah meredam semburan api naga itu, agar Thor bisa fokus menyasar titik kelemahan si monster tanpa gangguan. Sang penyihir berhasil memperlambat kepakan sayap naga, memaksanya mendarat ke tanah, sekaligus menghilangkan ketahanannya terhadap sihir untuk sementara waktu. Tanpa buang waktu, Luna melepaskan tembakan petir tepat ke titik kelemahan naga sialnya. Monster itu masih sanggup bertahan, memaksa Thor melompat cepat untuk melindungi Luna dari semburan api balasan yang mematikan. Sambil berteriak agar Luna bersiap menyerang lagi, Thor mencoba menyadarkan gadis itu dari rasa syoknya. Sementara itu, sang naga bangkit kembali, memaksa Thor menahannya dengan sihir sambil membantu Luna berdiri agar bisa bertarung lagi. Akhirnya, gadis penyihir itu berhasil menguasai dirinya dan melepaskan serangan pamungkas yang menumbangkan naga tersebut. Thor langsung merayakan kemenangan mereka dengan pujian tulus, membuat Luna salah tingkah sekaligus cemas melihat kondisi penyelamatnya. Luna sangat terkejut karena Thor ternyata baik-baik saja berkat tameng sihir air miliknya. Gadis itu cemberut karena merasa khawatir sia-sia, meski tetap berterima kasih atas aksi heroik sang protagonis demi menyelamatkannya. Sayangnya, Thor agak kesulitan mendengar karena ledakan petir tadi membuatnya tuli sementara, mengingat dia sering dikritik karena sihir cahayanya selalu merepotkan rekan setim. Luna pun bergegas memulihkan telinga Thor dengan sihir penyembur. Tidak lama kemudian, Reina menghampiri mereka berdua, membuat sang protagonis berdeham canggung dan memutuskan untuk segera memanen bahan-bahan berharga dari tubuh naga yang baru saja mati. Thor meminta Luna untuk Blisters membersihkan semua hasil panen dan membakar sisa yang tidak berguna. Luna sempat kebingungan karena heran dirinya sama sekali tidak dimarahi atas kesalahannya tadi. Di saat bersamaan, dia sadar kalau dua orang ini memang tidak akan pernah tega memarahinya, lalu ikut membantu mengumpulkan bahan naga. Begitu rombongan serikat datang membantu, Thor mendadak dipanggil untuk memeriksa sesuatu yang sangat ganjil di dalam tubuh monster tersebut. Setelah diperiksa lebih dekat, benda yang dikira batu sihir biasa itu ternyata adalah sebuah inti penjara bawah tanah. Semua orang kebingungan melihatnya, membuat Thor memutuskan untuk membawa benda misterius ini ke markas demi penyelidikan mendalam. Baru saat malam tiba, trio petualang ini kembali ke kota dengan tubuh yang benar-benar lelah setelah seharian bertarung. Luna mengeluh karena mananya terkuras habis hanya untuk merapikan bahan naga, tapi Thor menjelaskan bahwa metode manual memang memakan waktu sangat lama. Tiba-tiba saja kaki Thor terasa sangat sakit, dan asistennya dengan senang hati menawarkan pijatan lembut setelah mereka sampai di kamar nanti. Saat sang protagonis berniat menolak tawaran itu, Luna langsung menimpali bahwa dia tahu tempat pemandian air hangat obat yang sangat bagus untuk menghilangkan rasa lelah. Dengan wajah memerah, dia beralasan kalau dia bukannya peduli pada rasa lelah Thor, melainkan hanya ingin bersikap dewasa dan membalas budi atas bantuan sebelumnya. Akhirnya, mereka semua memutuskan untuk bermalam di pemandian air panas demi memulihkan stamina. Meski begitu, pikiran Thor terus terganggu oleh keberadaan inti labirin di dalam naga tadi. Sejak Raja Iblis ditaklukkan, kemunculan labirin baru harusnya menjadi fenomena yang sangat langka terjadi. Faktanya, beberapa labirin kuat malah bermunculan di dekat ibu kota dengan monster-monster ganas, seolah ada dalang jahat di balik semua ini. Hal ini membuat sang protagonis berpikir keras tentang bagaimana cara terbaik melaporkannya ke markas besar nanti. Keesokan harinya, dia melaporkan semua temuan itu kepada Elena yang langsung memulai penyelidikan resmi. Tindakan sigap ini membuat Thor semakin kagum karena memiliki pemimpin yang kompeten memang membawa pengaruh yang sangat luar biasa besar. Lebih dari apapun, Thor merasa senang memiliki atasan yang menaruh kepercayaan penuh padanya. Saat Reina datang menyapanya di pagi hari, dia pun memanfaatkan momen itu untuk menceritakan perihal laporannya kepada Elena. Sang protagonis memuji keaktifan Reina yang dinilai sangat pantas menjadi ratu sejati, membuat gadis itu tersentuh. Sesaat kemudian, mereka berdua segera menuju ke papan pengumuman untuk mencari pekerjaan baru yang menantang. Sementara itu,
Luna memilih untuk beristirahat setelah menguras habis energinya untuk menumbangkan naga. Jadi, Thor memutuskan mengambil misi penyelidikan terkait suara jeritan misterius yang sering terdengar dari dalam selokan ibu kota. Jika memang ada yang berniat menciptakan labirin buatan, saluran pembuangan bawah tanah kota tentu menjadi lokasi yang sangat ideal. Ditambah lagi, areanya sangat luas menyerupai labirin rumit, membuat para ksatria selalu gagal melacak asal-usul suara jeritan mengerikan tersebut. Walau begitu, sang protagonis ingin memastikan keselamatan warga kota dan sangat mengkhawatirkan kemungkinan munculnya monster liar dari sana. Menggunakan penglihatan sihirnya, Reina sama sekali tidak merasakan adanya aliran mana yang mencurigakan di sekitar mereka. Area selokan ini juga terlihat sangat bersih dan kosong karena selalu dirawat dengan baik, kecuali jika monsternya sangat pintar, mereka tidak akan bisa bersembunyi di sini. Tiba-tiba Thor menyadari ada yang tidak beres. Sepertinya mereka sudah diikuti sejak tadi, dan harus mencari tahu pelakunya. Sosok itu jelas bukan Mia, karena aliran mananya terlampau kuat, dan dia menggunakan alat sihir penghilang keberadaan. Akhirnya, mereka berdua memilih untuk mengabaikan sang penguntit, karena tidak merasakan adanya niat jahat. Setelah berjalan cukup jauh, mereka tetap belum menemukan tanda mencurigakan di sekitar sana. Tiba-tiba saja, seberkas cahaya obor muncul dari arah belakang lorong saat rombongan lain mulai mendekat. Ternyata itu adalah Mia yang sedang berpatroli di bawah tanah bersama beberapa ksatria wanita lainnya. Saat bertemu di lorong, Mia terkejut setengah mati melihat Thor hingga refleks melayangkan pukulan gratis ke wajahnya. Alhasil, ksatria wanita itu pun langsung meminta maaf atas kecerobohannya. Meski tidak keberatan, Thor kagum dengan kecepatan refleks luar biasa milik Mia. Menyadari kedua kelompok mengincar target yang sama, mereka sepakat untuk menyelidiki area bawah tanah ini bersama-sama. Berdasarkan peta para ksatria, Reina menunjukkan keberadaan sebuah ruang rahasia kecil yang tidak tercatat di peta para penyihir. Mereka memutuskan untuk memeriksanya, menemukan ruangan tanpa debu namun terasa cukup lembab. Berkat penglihatan sihirnya, Thor berhasil mendeteksi jejak mana dan segera mendekati dinding belakang. Di sana dia menemukan sebuah lubang kunci yang menurut Reina hanya bisa dibuka menggunakan alat sihir khusus. Tanpa pikir panjang, sang protagonis memilih untuk membukanya secara paksa karena mencari kunci akan memakan waktu terlalu lama. Secara mengejutkan, dia berhasil membuka jalan rahasia itu hanya dengan memutus aliran mana pada mekanisme kuncinya. Mereka disambut oleh tangga menurun dengan aroma busuk yang sangat menyengat hidung. Begitu sampai di bawah, mereka menemukan arena pertarungan ilegal, serta jeruji besi berisi berbagai monster buas. Reina menduga tempat ini digunakan untuk taruhan ilegal antar manusia. Tiba-tiba, terdengar suara asing yang mempertanyakan bagaimana bisa ada orang asing yang menyusup ke sana. Para penjahat langsung panik begitu menyadari mereka adalah ksatria, lalu bersiap menutup jalan sambil melepas monster. Dalam sekejap, kelompok mereka langsung dikepung oleh kawanan monster buas yang kelaparan. Untungnya Mia tetap tenang, karena menaruh kepercayaan penuh pada Thor, membuat sang protagonis bertekad memberikan dukungan sihir terbaiknya. Sementara itu, anggota tim lainnya mulai bergerak maju untuk menumpas kawanan monster tersebut. Reina sangat ingin memamerkan hasil latihannya pada Thor, sementara ksatria lainnya kagum, karena pertempuran terasa jauh lebih mudah berkat dukungan sihir sang protagonis. Dalam sekejap semua monster berhasil ditumpas, membuat para bandit ketakutan dan mencoba kabur. Beruntung, sebuah sihir pelumpuh misterius tiba-tiba datang dan langsung menghentikan langkah mereka seketika. Sosok penyelamat itu ternyata adalah Luna, yang langsung mengeluh kesal karena merasa keduluan oleh yang lain dalam misi penyelidikan kali ini. Thor sempat cemas karena Luna selalu saja bersikeras bekerja sendirian, sementara gadis penyihir itu mendengus angkat bicara bahwa dia bisa menjaga dirinya dengan baik. Beberapa saat kemudian, pasukan penjaga ibu kota datang untuk mengamankan lokasi. Membuat Thor bergumam bahwa mengelola arena sebesar ini pasti melibatkan orang dalam yang sangat berpengaruh. Terlebih lagi para bandit langsung mengenali seragam para ksatria yang datang, membuktikan kalau memang ada pihak istana yang terlibat dalam bisnis kotor ini. Tiba-tiba, Thor merasakan ada sesuatu yang aneh dari dalam salah satu sel penjara. Dia langsung pergi memeriksa, tapi mata sihirnya tidak melihat apa-apa, sampai sebuah suara mengerikan memujinya, karena bisa mendeteksi kehadirannya. Thor berteriak menyuruh semua bersiap bertarung saat sesosok makhluk muncul dari kegelapan. Monster itu kesal karena dipanggil Lich.
lalu memperkenalkan dirinya sebagai Regulus, salah satu bawahan Raja Iblis. Thor agak terkejut, jadi Reyna maju untuk memprovokasi makhluk itu karena dia ingin balas dendam. Regulus murka mendengar penghinaan terhadap Geisbar. Dia mengancam akan membunuh mereka dan mengorbankan manusia di ibu kota untuk menghidupkannya kembali. Tiba-tiba, mayat-mayat monster bangkit menjadi zombie. Reyna sadar situasinya gawat dan penasaran bagaimana perasaan Thor saat mendengar tentang Raja Iblis lagi. Dia mengkhawatirkan penyihir kita. Tapi Thor berterima kasih atas kepeduliannya. Sebaliknya, dia bersiap menghancurkan mimpi siapapun yang ingin menghidupkan kembali Geisbar. Saat Regulus menyadari dia menghadapi pembunuh bosnya, Reyna meminta bantuan para gadis malam untuk melumpuhkan para zombie. Nekromansi adalah sihir yang memakan banyak mana, tapi jika mereka bisa menghancurkan lebih dari separuh tubuh zombie, makhluk itu tidak akan bangkit lagi. Rencananya, para gadis malam akan mengalihkan perhatian zombie yang lemah, sementara Thor menghabisi sisanya. Biarpun begitu, Regulus tidak berniat diam saja dan menyiapkan bola api besar untuk melenyapkan semua orang sekaligus. Mia berteriak cemas mengkhawatirkan Thor, tapi dia dengan mudah memadamkan serangan bola api. Musuh menggunakan air. Thor malah mengejek kemarahan Silich dan menghina Geisbar, membuat Regulus semakin naik pitam. Jadi, monster itu menyiapkan beberapa serangan sekaligus, dan Thor menangkis semuanya tanpa kesulitan sedikit pun. Para gadis malam takjub melihat kekuatannya, tapi Reyna menjelaskan itu hanyalah sihir elemen dasar. Meski begitu, Thor adalah pengecualian karena dia sangat hebat dalam menyeimbangkan teknik dan kekuatan, hal yang sangat dikagumi Reyna. Thor terus memprovokasi Regulus agar mengeluarkan seluruh kekuatannya, dan monster itu akhirnya memutuskan untuk serius. Nah, ini dia taktik cerdasnya. Seperti dugaan Thor, mana musuh mulai habis karena terpancing provokasi murahan dan frustrasi menghadapi pertahanan kokoh sang penyihir. Segera setelah itu, para zombie berhenti bergerak saat Silich membatalkan nekromansinya demi menahan serangan Thor. Regulus sangat geram karena baru menyadari rencana musuh setelah semuanya terlambat. Mustahil menahan serangan pemungkas Thor, atau setidaknya begitulah yang seharusnya terjadi. Tapi tiba-tiba sihir orang ketiga melenyapkan Silich terlebih dahulu, membuat semua orang kebingungan mencari pelakunya. Saat mendongak, mereka baru sadar kalau Luna lah yang menghabisi monster itu duluan, membuat Reyna murka karena merasa kredit Thor telah dicuri. Sebelum mereka mengumpulkan bahan jarahan dari monster, Thor mendekati jasad Regulus dan menemukan sesuatu yang mencurigakan. Ada inti dungeon di dalam tubuhnya, menegaskan hubungan antara arena tarung ini dan aktivitas aneh belakangan ini. Biarpun begitu, Thor tidak akan pernah membiarkan Raja Iblis bangkit kembali. Belakangan, Luna memohon maaf pada Thor karena membunuh Legolas, sementara Reyna masih kesal karena Luna terlalu gegabah. Pada akhirnya, tim investigasi memutuskan pergi ke pemandian air panas untuk bersantai dan makan malam. Di tengah obrolan, teman sekelas Mia mengaku tertarik pada sihir pendukun, membuat Thor merasa senang. Sementara itu, jauh dari Kekaisaran, Komandan Ksatria yang asli sedang dalam perjalanan kembali ke markas. Seiring berjalannya waktu, murid-murid Thor terus berlatih menggunakan sihir pendukung mereka. Reyna membantu mereka berlatih, menjelaskan cara meningkatkannya, dan bersikap sangat galak kepada Luna. Thor datang ke kelas agak terlambat, dan terkejut melihat semua orang sudah berkumpul sepagi ini. Mia pamer bahwa dia sudah bisa menggunakan sihir akselerasi sendiri, dan Thor memujinya. Luna juga mengaku sudah menguasai penglihatan sihir, tapi Reyna malah meledeknya karena perkembangannya lambat. Hal itu membuat Luna langsung menggelayuti Thor sambil mengeluh kalau Reyna terlalu galak. Tentu saja ini membuat Reyna kesal, sampai Mia harus menenangkan mereka. Mendengar itu, Thor melepaskan diri dari gelayutan Luna, menegaskan bahwa Reyna bersikap tegas demi kebaikannya sendiri. Untuk mencairkan suasana, dia mengeluarkan camilan bawaannya dan mengajak mereka semua istirahat sejenak. Reyna merasa tersentuh karena Thor ingat rasa camilan favoritnya, membuatnya sangat gembira. Gadis itu mulai bertanya-tanya apakah dia istimewa bagi gurunya, tidak seperti Luna yang masih bersikap kekanak-kanakan. Setelah para murid selesai makan dan bersantai, Thor, Reyna, dan Luna berjalan-jalan di sekitar ibu kota. Mereka menyadari tempat itu sangat ramai, pemandangan yang lumayan langka di sana. Luna mengeluh mereka sedang menganggur, dan Reyna menyuruhnya pergi karena ingin berduaan dengan Thor. Mereka terus bertengkar
sampai perhatian mereka teralih oleh kerumunan yang sedang merayakan sesuatu. Saat mendekat, ternyata mereka menyambut Arno, sang kapten penjaga. Tahun lalu, dia berhasil mengalahkan pemimpin lama dan mengambil alih jabatan tersebut, mendapatkan banyak pujian dari kaisar sendiri. Reina menceritakan kalau Arno sangat populer di kalangan gadis muda ibu kota, membuat Luna kesal karena dia hanya dianggap penggemar biasa. Luna sesumbar hanya tertarik pada pria yang lebih hebat sihirnya, tapi Thor mengabaikannya dan menunjuk sang kapten yang baru tiba. Tiba-tiba saja, pandangan Thor bertemu dengan Arno, dan saat itu juga, sang kapten langsung melompat turun dari kudanya, lalu berlari kencang ke arahnya. Dia langsung berlutut, sangat gembira bisa bertemu mantan gurunya lagi. Memicu kehebohan besar, Thor sangat terkejut, karena tidak menyangka mantan berandalan itu, kini tumbuh menjadi pria yang luar biasa. Salah seorang ksatria meminta Arno segera pergi ke istana, agar pertemuan mereka tidak memicu gosip tidak berguna. Jadi, sang kapten berpamitan dan meminta Thor untuk menemuinya di markas nanti. Thor menjelaskan pada murid-muridnya bahwa dia dulu mengajarkan sihir pada Arno, tapi tidak tahu nama belakangnya sehingga tidak mengenalinya. Mereka bertiga akhirnya menjauh dari kerumunan untuk berbicara lebih santai. Reina selalu merasa aneh mengapa seorang kapten ksatria memakai sihir, tapi sekarang semua terasa masuk akal. Ada aturan kuno di kalangan pengawal kerajaan yang melarang sihir dalam pertempuran karena dianggap mengabaikan latihan fisik. Bahkan sampai sekarang masih ada orang kolot yang menganut aturan itu bulat-bulat. Sebaliknya, Arno adalah kebalikan dari mereka, menjadikannya sasaran empuk rasa iri dan dendam dari ksatria lainnya. Mendengar hal itu membuat Thor tergerak untuk membantunya. Bagaimanapun dia adalah gurunya, dan kedua gadis itu setuju. Thor memutuskan pergi duluan menemui sang kapten dan berpesan agar Reina dan Luna tidak bertengkar selama dia pergi. Sesampainya di markas, Arno langsung memohon agar Thor bersedia menjadi instruktur sihir mereka. Menurutnya, pasukan penjaga harus sekuat mungkin, dan kehadiran penyihir hebat sangatlah penting. Thor merasa canggung dengan semua pujian dan harapan tinggi itu. Lalu Velgar mendadak muncul mendukung ide tersebut. Dia memuji Thor sebagai guru hebat, membuat ksatria lainnya penasaran. Siapa sangka, ternyata Velgar juga penggemar berat Arno, tapi sebelum Thor sempat menolak, ada ksatria lain yang langsung protes keras menentang adanya instruktur sihir. Ksatria bernama Edmund itu menolak keras bekerja sama dengan para penyihir istana. Arno paham tekadnya, tapi sikap kasarnya yang keterlaluan membuat Thor teringat masa lalunya saat menjadi berandalan. Bahkan Mia yang ingin mendukung Thor jadi takut untuk ikut campur. 10 tahun lalu, saat kelompok pahlawan melawan Gisbar, para ksatria kewalahan menghadapi monster dan menderita kerugian besar. Meski begitu, Edmund selaku putra mantan kapten tetap menolak sihir dan menuntut pemungutan suara. Arno membalas bahwa mereka harus menyelesaikannya lewat duel sesuai tradisi ksatria. Kubu lawan langsung menolak karena curiga Arno berbuat curang memakai sihir untuk mengalahkan ayah Edmund. Velgar menegur mereka karena duel itu disaksikan kaisar, jadi menuduhnya sangatlah tidak sopan. Arno tak percaya Edmund ingin melengsarkannya setelah dia menyelesaikan dungeon peringkat S. Sebagai kapten yang bertanggung jawab atas keselamatan pasukannya, dia menunjuk para ksatria yang selamat dari ekspedisi. Dia rela melakukan apapun agar mereka hidup, tak peduli harus menjadi pemimpin atau tidak. Walau berbeda paham, Arno ingin pasukannya lebih kuat dan siap menghadapi penentangnya. Merasa situasi makin tegang, Thor bertanya apa sebenarnya tujuan Edmund ingin memecat sang kapten. Bocah itu ingin ayahnya, Gustav, mendapatkan jabatannya kembali. Dia ngamuk karena penyihir biasa berani menceramahi para ksatria. Kali ini, Arno kesal karena mantan gurunya diremehkan. Lalu Thor memakai sihir untuk menghentikan keributan. Dia mengomeli keduanya karena langsung emosi padahal bisa bicara baik-baik seperti orang dewasa. Lalu dia mengusulkan kompetisi menaklukkan Dungeon untuk menyelesaikan masalah ini. Siapapun yang menghancurkan intinya duluan akan menang, dan para anggota bebas saling bertarung. Jika mau, Belgar menyarankan tambang terbengkalai bernama Dungeon Golem yang sedang aktif. Untungnya, Dungeon dengan masa aktif seperti ini ternyata bisa diselesaikan berkali-kali. Dungeon peringkat A memang sulit, tapi pas banget untuk latihan. Nah, disinilah kesepakatan seru yang kalian tunggu dimulai. Edmund membawa kelompok kecil dari faksinya, sedangkan Arno memutuskan pergi berdua saja bersama Thor. Thor kaget
Karena mendadak terseret kekacauan ini, tapi Arno malah sangat santai dan langsung menyeret gurunya agar ikut bertanding. Sementara itu, Edmund sudah tidak sabar ingin membuat mereka menyesal karena telah menghalangi jalannya. Waktu berlalu, kedua tim berkumpul di tambang terbengkalai. Belgar menjelaskan aturannya dan memastikan kedua belah pihak sepakat. Thor kagum melihat tim Edmund membawa beberapa penyihir tingkat tinggi, tapi fokusnya teralihkan saat Reina memanggilnya. Gadis-gadis itu datang untuk menyemangatinya tepat sebelum Belgar memulai pertandingan hari ini. Seketika, Thor dan Arno melesat masuk dibantu sihir dukungan, membuat Edmund melongo terkejut melihat kecepatan kilat mereka. Sementara itu di dalam Dungeon, sang tokoh utama dan muridnya dengan sangat mudah membantai golem. Lalu Arno tertawa mengingat posisinya sekarang sebagai kapten ksatria. Walau diomelin, Arno tetap girang karena kehebatan gurunya masih luar biasa, hingga membuat Thor tersentuh dan memuji balik pidatonya. Arno jadi agak malu. Lalu tak lama Thor memperingatkan ada musuh baru berupa sekelompok golem bersenjata tajam yang siap bertarung. Di luar Dungeon, Reina dan ksatria wanita kagum melihat teknik bertarung mereka, sementara Belgar heran melihat alat sihir siaran langsung milik Reina. Beberapa ksatria shock melihat Arno menumbangkan golem dengan mudah. Lalu Belgar menjelaskan ini, semua berkat sihir dukungan dari Thor yang sangat luar biasa. Luna setuju, lagi pula, setiap inti golem posisinya acak, jadi kau harus menghancurkan banyak bagian sekaligus demi menemukan kelemahannya. Apalagi monster itu punya ketahanan tinggi dan pertahanan kokoh, jadi sangat merepotkan untuk dihabisi. Namun Luna mengakui kalau Thor adalah monster sejati dalam memanipulasi sihir. Keahlian Thor bahkan setara penyihir istana yang jenius, dan Reina merasa sangat bangga melihat semua orang akhirnya mengakui kehebatan gurunya. Belgar berteriak bahwa dia menyukai Thor dan menginginkannya, membuat semua orang langsung menatapnya heran. Mia bertanya apa maksudnya, lalu ksatria itu menjelaskan niatnya menjadikannya tutor tim. Sementara itu, Edmund memutuskan memisahkan ksatria dan penyihir untuk melakukan pencarian di Dungeon. Luna tidak paham rencana itu dan khawatir karena tidak mengenali penyihir tim lawan. Reina pun berbisik bahwa mereka semua bukan penyihir asli, membuat Belgar heran. Sementara di dalam, Arno merasa mereka sudah dekat dengan akhir Dungeon. Anehnya belum ada monster kuat yang muncul, membuat Luna menduga rintangan terbesar adalah lingkungan Dungeon itu sendiri. Arno juga heran karena Edmund belum terlihat agresif dan mereka belum berpapasan sama sekali. Tiba-tiba, sesosok golem berpelindung besi muncul menghalangi jalan, membuat keduanya bersiap untuk duel penentuan. Lawan ini kebal terhadap serangan sihir maupun fisik, membuat Thor sempat bingung cara mengalahkannya. Namun Arno yakin titik lemahnya di dada dan mereka bisa menang dalam 10 menit. Begitu musuh menyerang, Thor menyuruh Arno memancingnya sebentar sambil menganalisis sirah sihirnya yang ternyata sangat sulit dilelehkan. Luna dan Reina kagum melihat kecepatan Arno mengayunkan tombak, sementara Belgar menjelaskan gaya tarungnya berfokus pada kelincahan dan kekuatan. Berkat sihir pendukung Thor, kapten itu kini tak terkalahkan. Di sisi lain, Thor menyadari golem ini jauh lebih besar dari ukuran Dungeon biasanya. Saat monster itu terpancing Arno dan mengangkat kakinya, sang karakter utama langsung membuatnya melayang. Walau tubuh golem itu sangat berat, Thor menahannya di udara, lalu menggunakan mata sihirnya untuk melacak posisi inti monster. Kapten langsung menusuk kelemahan golem itu, tapi gagal menembus pelindungnya, jadi Thor menambah berat tombak Arno agar serangannya menjadi super mematikan. Thor memuji mantan muridnya karena berhasil mengakhiri pertempuran dalam waktu kurang dari 3 menit. Sebelum akhirnya mereka melangkah ke bagian terdalam untuk hancurkan jantung Dungeon. Setelah itu, mereka diteleportasi keluar dan Arno langsung menindih Thor dengan sirahnya. Sambil menahan sakit, Thor mengajaknya segera mengumpulkan bahan berharga. Sembari merapikan barang, mereka heran karena belum juga berpapasan dengan Edmund. Namun di tengah obrolan santai itu, tiba-tiba muncul pria asing yang langsung dikenali Thor sebagai musuh. Dia mengaku kabur karena muak pada Edmund dan menawarkan bantuan, tapi Arno langsung tahu kalau pria ini adalah pembunuh bayaran. Thor kaget setengah mati mendengarnya, dan coba lihat ini. Sang pembunuh langsung melepas samaran untuk mengungkap target aslinya, yaitu merenggut nyawa Arno secepat mungkin. Para penonton di luar ngamuk melihat kecurangan ini, membuat Belgar segera membatalkan duel dan berniat menarik paksa mereka semua keluar. Tapi Reina membantah
karena yakin Kapten tidak akan kalah selama ada Thor. Luna setuju, membuat Belgar takjub pada rasa percaya mereka. Sementara itu, Arno menyuruh gurunya mundur, tapi Thor menolak. Mana mungkin dia diam saja saat nyawa muridnya terancam. Aura sihir Thor bahkan membuat sang pembunuh merinding ketakutan karena tahu dia tidak akan menang 1 lawan 1. Arno langsung menyadari musuh mencoba memancingnya. Ke tempat terbuka jelas sekali si pembunuh membawa pasukan cadangan demi kelancaran misinya. Meskipun Thor mengkhawatirkan jumlah musuh yang terlalu banyak, Arno justru menganggap serangan serentak ini sebagai kesempatan emas terbaik untuk menyapu bersih seluruh bajingan itu sekaligus. Akhirnya Arno mengurus pasukan Krokol, sementara Thor mengincar bos pembunuh, membuat orang-orang di luar kagum atas taktik bertarung mereka. Bahkan Reina sampai menyadari kehebatan sihir dukungan Thor, walau mantranya sederhana. Durasi aktifnya yang lama membuktikan bakat luar biasa yang bisa menyadarkan para ksatria tentang pentingnya sihir. Saat Arno sibuk membantai para musuh, Thor memikirkan langkah berikutnya. Sang penyihir mencoba mengunci pergerakan si pembunuh, tapi mantranya langsung hancur dengan cepat karena ketahanan sihir milik lawan yang luar biasa. Tak mau kalah, Thor memperkuat diri, lalu menebas si pembunuh dengan pedang barunya. Musuh langsung sok menyadari senjata itu terbuat dari besi Raja Iblis. Thor mengaku sudah lama meninggalkan ilmu pedang demi fokus belajar sihir. Kejujuran itu membuat si pembunuh langsung mengenalinya dan memperkenalkan diri sebagai Kalman. Thor bingung dengan reaksi ramahnya, tapi sadar Kalman sedang bersiap memakai trik licin. Sang karakter utama langsung bertindak cepat menghantam wajah musuh dengan gagang pedangnya. Tiba-tiba, Edmund muncul dan berlagak ingin menolong setelah mendengar kalau Arno sedang dalam bahaya besar. Namun, saat sadar rencana busuknya berantakan karena semua orang sudah kalah, dia langsung frustrasi setengah mati. Di tengah keputusasaan itu, sang ksatria menyarankan untuk segera menghabisi Kapten selagi dia kelelahan pesta bertarung sengit. Edmund setuju. Arno pun langsung maju menyerbu sambil menyeret Thor masuk ke kekacauan gila itu. Pas kompetisi kelar, Kaisar langsung mendiskualifikasi Edmund. Tapi kagetnya, Velgar malah ikutan angkat bicara dan bilang kalau keributan ini cuma masalah dendam pribadi. Dia pun minta Heinrich buat mengampuni Edmund. Setelah mikir agak lama, sang kaisar akhirnya setuju dan membubarkan mereka demi merayakan kemenangan ini. Thor dan Arno langsung pergi minum-minum bareng yang lain. Thor akhirnya tahu kalau Velgar membela Edmund karena mereka masih butuh pengaruh keluarganya. Biarpun Arno agak kesal, yang paling penting sekarang adalah memastikan ibu kota kerajaan tetap aman saat diserang. Lalu dia bahas rumor tentang rencana kebangkitan sang Raja Iblis, bikin Rainer ingat kalau investigasi arena rahasia sudah kelar. Ternyata Ayah Gibold ikutan terlibat, jadi hukuman massal jelas gak bahkan bisa dihindari. Keadaan makin buruk. Karakter utama kita cemas jangan-jangan masih banyak musuh dalam selimut di luar sana, tapi dibanding pusing, dia malah curhat merasa kurang becus jadi guru sihir. Mendengar itu, semua muridnya langsung protes, karena mereka beneran kagum dan belajar banyak dari dia. Velgar juga setuju sambil memuji taktik Thor, sementara Luna malah kesal melihat betapa rendah hatinya penyihir kita ini. Mereka semua lanjut memuji Thor, sampai dia salah tingkar, tapi merasa sangat bersyukur. Setelah makan malam kelar, mereka pun jalan-jalan santai menyusuri kota malam hari, biar makin rileks. Di tengah jalan, Arno iseng nanya bagaimana perasaan Thor ke Reina. Si penyihir bilang kalau Reina itu cantik, baik, dan kuat, tapi dia cuma menganggapnya sebagai murid yang hebat. Intinya, dia cuma ingin Reina bahagia. Dia pasrah. Akhirnya Reina memutuskan menerima kenyataan pahit ini. Untuk sekarang pas yang lain pamit pulang, tersisalah mereka berdua di jalanan sunyi. Thor ngajak buat balik ke istana juga, tapi malah langsung pingsan saking ngantuknya. Dia pun mimpi buruk lagi tentang hari mereka melawan Raja Iblis. Di mimpi itu, Thor kehabisan mana saat mencoba melindungi teman-temannya memakai perisai sihir. Daripada membiarkan teman-temannya terluka, dia rela memberikan segalanya demi melindungi mereka. Lagi pula, semua orang di tim itu adalah pahlawan hebat berbakat luar biasa yang punya peran penting di dunia. Cuma figuran, Thor merasa dirinya hanyalah penyihir biasa yang sangat gampang digantikan, tapi biarpun takut mati, setidaknya dia bisa berkorban dengan rasa bangga. Tepat saat pikiran pasrah itu muncul, mendadak energi mananya pulih kembali secara misteriusnya. Kalian harus lihat ini. Alan tiba-tiba membuang tamangnya sendiri demi pasang badan melindungi semua orang dari bahaya.
Di saat kritis itu, Thor berteriak histeris memanggil nama sang pahlawan. Lalu terkejut melihat serangan Raja Iblis lenyap seketika, kejadian mustahil yang menyelamatkan mereka semua itu disebut keajaiban sang pahlawan. Gisbar kalah. Semua anggota tim langsung bersorak gembira karena mereka mengira berhasil menang tanpa ada korban jiwa, tapi sayangnya, Thor kemudian menemukan sisa jasad Alan yang mengenaskan. Sebagai harga mahar demi mengalahkan musuh terbesar umat manusia, dunia harus kehilangan pahlawan terbaiknya. Ibu kota kekaisaran menyambut para penyintas tanpa perayaan, karena ngeri melihat mereka semua tenggelam dalam keputusasaan mendalam. Sejak hari itu, Thor terjebak dalam rasa tidak aman dan ketakutan yang luar biasa. Begitu tersadar dari tidurnya, karakter utama kita kaget mendapati dirinya sedang tertidur lelap di pangkuan hangat Reina. Penyihir kita buru-buru minta maaf, tapi sang asisten bilang santai saja sambil khawatir melihat mimpi buruknya tadi. Reina bahkan bercanda kalau Thor sempat melamarnya saat tidur, demi menutupi fakta kalau dia mendengar Thor memanggil nama Alan. Reina paham betul kalau kematian sang pahlawan menyisakan luka batin yang sangat dalam di hati Thor. Itulah alasan kenapa dia ingin selalu membantunya. Thor yang sadar hari sudah fajar langsung bersiap kembali ke istana. 10 tahun berlalu sejak kematian Alan. Thor masih saja gagal memahami tindakan temannya itu. Apalagi setelah mereka menemukan buku harian peninggalan Alan yang berisi keluhan betapa lemahnya tim mereka dahulu. Gara-gara itu, Alan berniat menendang Thor keluar dari tim. Begitu Gisbar berhasil dikalahkan. Kenyataan pahit ini membuat sang karakter utama terus bertanya-tanya tanpa pernah menemukan jawaban di dalam dirinya. Tiba-tiba, Reina menunjuk ke arah langit pagi yang indah, membuyarkan semua lamunan kelam di kepalanya. Thor menatap gadis itu, lalu mengiyakannya, sembari bingung kenapa Reina sampai rela melakukan segalanya demi menolong penyihir galau seperti dirinya. Sang asisten menjawab dengan jujur, kalau semua itu, karena dia mencintainya, meskipun Thor sudah tahu perasaan itu. Dia penasaran, bagaimana awal mula mereka bisa sedekat ini. Jadi, gadis itu pun mulai bercerita. Bagi Reina, Thor adalah sosok yang sangat istimewa, karena selalu datang membantu di setiap masa sulitnya. Berkat bimbingan Thor pula dia bisa tersenyum lebar seperti sekarang. Padahal sejak mengalahkan Gisbar dulu, ada sesuatu yang hilang dari dalam diri Thor. Reina ingin membalasnya. Kini giliran dia yang ingin menjadi sandaran bagi Thor setelah semua bantuan yang diterimanya. Kehilangan rekan berharga akibat kelemahan sendiri adalah luka yang abadi. Itulah alasan kenapa dia tidak mau membiarkan orang lain merasakan penderitaan yang sama. Karakter utama kita pun berterima kasih pada Reina, karena sekarang dia tahu apa yang harus dicapai untuk mencegah bangkitnya Raja Iblis. Wah, mari kita intip situasi di Gunung Elmir. Sekelompok iblis baru saja mendengar kabar kalau Dungeon Golem telah takluk. Sadar rencana rahasia mereka tercium. Para iblis sepakat mempercepat ritual kebangkitan Gisbar bagaimanapun caranya. Beberapa hari berlalu. Para murid Thor masih giat berlatih sihir di bawah bimbingannya. Di sisi lain, Velgar merasa sedih karena kesulitan mengimbangi yang lain, membuat Thor menyarankan agar dia tidak terlalu memaksakan diri. Jangan dipaksa, lebih baik latihan dilakukan perlahan dengan memadukan unsur sihir ke dalam gaya bertarung Velgar. Apalagi sang ksatria sebenarnya sudah sangat hebat, jadi dia cuma butuh pelengkap saja. Thor memberikan gambaran situasi genting, di mana sekadar mengandalkan senjata tajam tidak akan cukup untuk menang. Di momen krusial seperti itulah, kemampuan adaptasi sangat dibutuhkan demi menghindari jatuhnya korban di medan perang. Sementara itu, aksi Mia membuat bola api sukses bikin yang lain terpukau kagum. Luna berkomentar kalau bakat gadis itu memang alami. Terlebih dia sudah curi start latihan lebih awal dan selalu bekerja sangat keras. Thor membenarkan hal itu sambil menjelaskan bahwa memperbesar kapasitas mana butuh proses panjang yang sangat membosankan. Begitu sesi latihan berakhir, semua ksatria kompak mengucapkan terima kasih atas bantuan berharga dari para guru sihir baru mereka. Luna langsung mengomeli sang karakter utama karena tampak grogi menerima rasa terima kasih sebesar itu. Gamas dengan sifatnya yang kelewat rendah hati, Thor berdalih kalau dia belum terbiasa mengajar banyak murid. Apalagi sihir pendukung ternyata kurang diminati. Mia tiba-tiba nimbrung dan menjelaskan kalau sihir jenis itu memang paling susah dipelajari dibanding yang lain. Semua orang mengangguk setuju, membuat Thor seketika merasa lesu memikirkan masa depan kelasnya. Beda level, Luna merasa cuma Reina dan Arno yang kelewat jenius sampai bisa menguasainya secepat itu.
Tiba-tiba Arnold datang memberi pujian, walau tanpa sengaja malah makin membuat Thor tertekan, karena menegaskan betapa sulitnya mempelajari sihir pendukung. Arno merasa bersalah, karena selalu merepotkan mantan gurunya, tapi dia punya satu permintaan penting lainnya, hingga akhirnya. Thor pun diutus pergi menjalankan misi rahasia ke Gunung El. Gunung itu merupakan markas kuno tempat pasukan Gisbar memproduksi senjata sihir zaman dulu. Pasca perang usai, wilayah tersebut dikuasai militer kekaisaran, sebelum akhirnya dilaporkan runtuh dibantai musuh tadi pagi. Informasi ini sangat dirahasiakan demi mencegah kepanikan massal di kalangan publik. Mengingat kehadiran Arno bakal memicu terlalu banyak perhatian, dia memutuskan mengirim Thor yang kemudian berinisiatif, mengajak beberapa ksatria kepercayaannya untuk ikut membantu. Velgar mengingatkan para ksatria muda agar tidak meremehkan misi berbahaya ini, sementara Thor berterima kasih karena dia mau ikut mengawal. Luna merengut kesal karena merasa dicuekin, membuat Thor buru-buru menenangkannya dengan bilang dia juga senang Luna ikut. Kemudian, Mia berceletuk betapa anehnya melihat Raina tidak mengekor di samping Thor. Seperti biasa, Luna menyahut kalau sang asisten mungkin sedang sibuk membantu tugas sang putri kerajaan atau urusan lainnya. Namun, Thor sendiri sama sekali tidak diberitahu apa-apa, membuatnya cemas jangan-jangan Raina sengaja menjauhinya. Lamunan cemas itu langsung buyar saat Velgar berteriak menyuruh semuanya melihat benteng besar yang ada di depan mata. Benteng pertahanan itu berdiri kokoh di puncak bukit tinggi, dikelilingi oleh sekelompok monster bersayap yang berterbangan liar. Kabarnya pasukan musuh menyerbu dari arah selatan, sementara bala bantuan kekaisaran menekan dari utara. Thor kurang tahu detailnya. Tapi yang pasti ada kelompok petualang super kuat yang sedang mengamuk di sana. Ketakutan jadi nyata. Mereka semua sadar kalau kekhawatiran terbesar sang karakter utama akan segera terjadi. Meski begitu, Thor sudah memantapkan hati untuk menghentikan kebangkitan sang Raja Iblis. Velgar kagum melihat betapa mengerikannya aura sang penyihir saat mulai serius. Tak lama kemudian, Luna langsung menepuk punggung Thor untuk mengingatkannya agar tidak sok jadi pahlawan sendirian. Hal itu membuat Thor teringat nasihat serupa dari kawan lamanya. Lalu dia mulai agak tenang. Tak lama, rombongan mereka bertemu tentara kaisar, dan Thor menjelaskan kalau mereka datang untuk membantu. Karena benteng sudah direbut iblis, Thor menebak monster-monster itu tidak cukup pintar memanfaatkan medan perang. Jadi, mereka semua sepakat untuk menyelesaikan masalah ini dengan langsung menyerang dari depan. Thor senang punya murid-murid hebat bersamanya, dan berkata dia akan tetap menjadi pendukung seperti biasa. Barisan depan diisi oleh Thor dan Mia, di mana sang penyihir akan memulihkan kelelahan rekan-rekannya dan melindungi mereka. Barisan kedua diisi Luna, yang bertugas menyerang dengan dikawal dua ksatria wanita. Sementara itu, Velgar bertugas menjaga barisan belakang tepat saat pertempuran sengit ini dimulai. Thor meminta Luna fokus melumpuhkan para pemanah dan penyihir musuh tanpa menghabisi mereka, membuat Luna kebingungan. Lalu, salah satu ksatria wanita menjelaskan bahwa musuh-musuh itu nantinya akan tumbang sendiri karena kelelahan. Akhirnya, Luna memutuskan untuk menyapu bersih mereka sekaligus menggunakan sihir raksasa. Sementara itu, anggota tim yang lain akan terus melindunginya dan memberikan bantuan semaksimal mungkin. Sihir gadis itu memicu ledakan dahsyat di area tersebut, sementara mereka semua berlindung di balik pelindung Thor. Bahkan para ksatria kekaisaran pun dibuat melongo melihat cahaya terang di cakrawala. Semua musuh langsung lenyap tersapu oleh serangan brutal milik Luna. Setelah masalah ini beres, mereka langsung bergegas menuju area lain yang sedang diserang, dan di sana mereka berpapasan dengan 3 iblis kuat yang mendekat. Thor membagi tugas tim lagi, dan memutuskan menghadapi iblis di tengah sendirian. Nah, kalian bisa tebak sendiri melihat sang guru bertarung solo bikin Luna kesal setengah mati, tapi dia tak bisa melanggar perintah. Jadi, tim langsung berpencar untuk mulai bertarung. Karena para iblis menggunakan sihir bayangan, perisai mereka diperkuat dengan kekuatan suci, agar bisa menahan serangan musuh selagi Luna merapal sihir barunya. Sementara itu, iblis yang diincar Thor malah tertawa meremehkan di depannya. Menyadari makhluk buruk rupa itu sedang bersiap menyerang, Thor langsung melesat mendekatinya dengan sangat cepat. Iblis itu panik lalu menembakkan peluru sihir bertubi-tubi. Namun Thor dengan santainya menghindari setiap serangan, sadar bahwa manusia di depannya ini tidak normal. Makhluk itu mulai bersemangat, tapi sebelum sempat menyerang lagi, sang penyihir melumpuhkannya dengan sihir cahaya suci.
Bagi Thor, gerakan iblis itu terlalu lamban untuk bisa menyentuhnya. Jadi pertarungan pun langsung berakhir. Dia menebas musuhnya dengan pedang hingga makhluk itu lenyap tak bersisa. Di sisi lain, kerja sama tim yang luar biasa membuat mereka berhasil mengalahkan iblis-iblis lainnya. Salah satu iblis sempat membisikkan nama Gylfi sebelum mati, tapi tak ada satupun ksatria yang menyadarinya. Mereka pun merayakan kemenangan manis ini tanpa ada korban terluka sedikit pun. Meski begitu, misi belum selesai, dan Thor mengingatkan kalau mereka masih harus menyusup ke sarang musuh. Sesuai dugaan, mereka tidak bertemu musuh lain di jalan menuju benteng. Namun semuanya mendadak merinding saat menemukan sisa-sisa medan perang kuno. Bau darah V kematian tercium sangat menyengat, berasal dari tumpukan mayat berbagai jenis monster. Tiba-tiba, seekor iblis terlempar setelah terkena tebasan maut dari manusia terkuat di kekaisaran. Rombongan Thor langsung membeku karena terkejut, penasaran siapa sebenarnya sosok mengerikan tersebut. Tak lama, seorang pendekar pedang wanita muncul, membuat para gadis terpukau dengan kecantikannya. Thor langsung mengenalinya sebagai Lena, dan yang lainnya pun ikut teringat siapa dia sebenarnya. Pendekar pedang ini sudah menaklukkan 30 dungeon peringkat S, mengalahkan ratusan monster sendirian, dan dikagumi seluruh pengawal kerajaan. Tentu saja, tebak siapa gurunya, dia adalah mantan murid Thor juga. Setelah situasi dijelaskan, Velgar meminta Lena untuk menyerahkan komando ke tangan Thor. Lucunya, Lena dan Thor malah pura-pura tidak saling kenal. Thor kehilangan kesempatan untuk menyapanya dengan benar, membuat suasana jadi canggung sekali. Singkat cerita, Lena tidak keberatan mengikuti perintah dan bertanya apa rencana mereka selanjutnya. Tepat pada saat itu, bala bantuan musuh datang membawa sepasukan besar iblis. Pemandangan itu membuat semua orang panik. Dan Thor tahu ini hanya berarti satu hal buruk, mereka kemungkinan sedang melakukan ritual untuk memanggil iblis super kuat di dalam benteng. Masalahnya, ritual itu membutuhkan banyak tumbal manusia, dan Thor memutuskan untuk menghadapi mereka sendirian. Luna langsung protes keras, tetapi sang guru menegaskan kalau dia bisa mengatasi masalah ini sendiri. Sementara itu, anggota tim lain harus menghancurkan altar ritual untuk menghentikan kekacauan ini. Lena memutuskan untuk ikut berjaga di luar, sementara Luna berpesan agar Thor berhati-hati. Sang guru pun mengiyakannya. Tak lama, seekor iblis mendekat dan memuji keberanian manusia yang bisa sampai sejauh ini. Tapi Thor tidak peduli dengan ocehan penjahat itu dan memilih langsung menghajarnya. Hanya dalam beberapa detik, puluhan monster tumbang oleh tebasan pedang Lena. Begitu jalur terbuka, anggota tim yang lain langsung berlari kencang menerobos masuk ke dalam bentang. Salah satu iblis menyadari rencana mereka dan nekat mengorbankan nyawanya sendiri demi menyelesaikan ritual tersebut. Meski Thor sudah berusaha menumbangkan musuh secepat mungkin, sebagian dari mereka keburu menjadi tumbal ritual. Di saat kritis itu, Velgar memperingatkan semuanya untuk tidak menghirup kabut sihir beracun di sekitar mereka. Miasma, pada titik ini, Thor menyadari mereka sudah terlambat untuk menghentikan pemanggilan tersebut. Melihat skala sihir yang begitu masif, sangat tidak mungkin yang muncul hanya Raja Iblis tingkat S biasa. Sebaliknya, monster yang akan keluar kemungkinan adalah naga bayangan. Nah, mari kita lihat bagaimana kerjasama guru dan murid ini saat bersiap bertarung berdampingan. Thor merasa tidak bisa mengalahkan naga itu sambil melindungi semua orang sekaligus, tapi terus bertahan juga terlalu berisiko. Akhirnya, dia memutuskan rencana gila untuk bergantian antara menyerang dan kabur. Meski Thor ingin mengimbangi pergerakan sang pendekar pedang, Lena sendiri terkejut dengan keputusan itu. Thor beralasan dia bersikap formal karena mengira Lena sudah melupakannya, yang malah membuat gadis itu kesal. Mana mungkin dia bisa melupakan mantan gurunya sendiri. Tiba-tiba naga itu menyerang, dan Thor menahannya dengan perisai suci. Lena pun bergumam kalau Thor sama sekali tidak berubah sejak 10 tahun lalu. Biar begitu, Lena diam-diam senang, karena gurunya ternyata masih mengingat dirinya dengan baik. Lagi pula, itu hal yang wajar, karena dia adalah murid pertama dari Thor. Momen manis itu membuat Lena menyembunyikan kegembiraannya dan kembali fokus bertarung. Sesaat, Thor agak terkejut, karena gaya bicara Lena barusan terdengar sangat mirip dengan Reina. Namun, yang paling membuat